Kali ini kita sudah hadir, saat ini hadir dua dari tiga narasumber. Satu narasumber akan menyusul, yang tentunya kompeten dalam mendiskusikan tema terkait dengan riset dan inovasi dalam RUU Cipta Kerja. Yang pertama saya perkenalkan adalah Ibu Dr. Ima Mayasari, saat ini tercatat sebagai anggota tim koordinasi penyusunan perundang-undangan dengan teknik penyusunan Omnibus Law, serta aktif dalam partner di Mayasari Suryono Law Office dan pengajar di Fakultas Ilmu Administrasi UI. Selamat siang, Bu Ima. Selamat siang, Mas Fajri dan rekan-rekan Siang, semua. sehat-sehat. Iya, alhamdulillah sehat. Ya, narasumber kedua ada Ibu Dr. Inaya Rahmani, yang saat ini tercatat sebagai Kepala Komunikasi Internasional di Departemen Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik UI, dan juga Direktur Komunikasi dan anggota Asosiasi Ilmuwan Muda Indonesia atau ALMI. Selamat siang, Bu Inaya. Apa kabar? Baik. Baik. Oke, nanti yang ketiga akan menyusul ada Bapak Wahyu Setiawan, yang saat ini menjabat sebagai Asdep Bidang Peraturan Perundang-undangan di Kementerian BUMN, yang akan menyusul. Baik, nanti diskusinya kita akan berjalan sampai jam 4 ya, sampai jam 4, lalu sesi awal akan ada pembukaan dulu dari Bu Gita sebagai Direktur Eksekutif PSAK, dan kemudian para narasumber maksimal 15 menit. Jadi nanti izinkan saya untuk mengingatkan waktu, lalu setelah itu akan dibuka 2 gelombang, masing-masing 3 pertanyaan untuk diskusi. Penanya juga dapat menuliskan, pertanyaan boleh dituliskan di kolom Q&A gitu ya. Nah, ini juga nanti akan dibacakan dan kemudian akan direspon oleh narasumber. Nah, lalu yang menarik, di 3 penanya terbaik akan dapat paket buku dari PSAK. Gitu. Jadi bisa dibanjiri pertanyaan bagi para narasumber, gitu ya. Jadi lebih menarik. Baik, tanpa berpanjang waktu, saya menyerahkan kepada Bu Gita Putri Damayana sebagai Direktur Eksekutif PSAK untuk memberikan pembukaan terhadap diskusi kali ini. Pada Bu Gita, dipersilakan. Ya, terima kasih perkenalannya, Bang Fajri. Bang Fajri ini Direktur Advokasi dan Jaringan PSAK. Selamat datang di volume pertama diskusi PSAK mengenai rancangan Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja. Bersama kita sudah ada 2 dari 3, sekarang sudah bergabung Pak Wahyu Setiawan. Sudah bergabung semua 3 narasumber. Yang pertama Ibu Ima Mayasari, kemudian Ibu Inaya Rahmani, dan ketiga Bapak Wahyu Setiawan. Tujuan PSAK untuk mengadakan seri diskusi webinar ini adalah agar kita bisa membicarakan materi yang sepenting RUU Omnibus Cipta Kerja yang melintasi begitu banyak undang-undang, 80 undang-undang, secara keilmuan. Jadi kita ingin membahas apa yang sebetulnya diubah oleh materi Undang-Undang Cipta Kerja, dilihat dari sisi penyusun dan sisi implementator, dan sebisa mungkin ada dari sisi akademiknya gitu di sini. Oleh karena itu kami berusaha untuk mengundang narasumber yang mewakili dari masing-masing kepentingan tersebut. Dengan itu pengantar singkat saja dari saya, dan silakan kepada Bang Fajri untuk memulai diskusi ini, dan selamat berdiskusi buat kita semua, semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Gita atas pembukaannya. Baik, tanpa panjang waktu, saya ingin langsung kepada narasumber. Nanti urutan pemaparannya dari Bu Ima dulu, lalu kemudian kepada Bu Inaya, lalu kemudian nanti ke Pak Wahyu, begitu. Nah, masing-masing mengingatkan lagi 15 menit, nanti akan saya ingatkan waktunya. Nah, saya mengundang pertama kepada Ibu Dr. Ima untuk memaparkan materinya. Ada 3 hal sebenarnya yang ingin didiskusikan dalam kesempatan pertama ini, yaitu terkait latar belakang dan pembentukan klaster dukungan riset inovasi ini, lalu kemudian ingin tahu juga terkait proses penyusunannya, begitu. Lalu juga apa sebenarnya yang ingin diselesaikan dari pasal-pasal tersebut. Silakan Bu Ima, waktu dan Terima kasih Pak Fajri. Terima kasih juga ada Mbak Gita, Mbak Inaya, dan kemudian Mas Wahyu ya. Terima kasih sudah diundang di acara webinar seri diskusi Omnibus volume 1. Saya langsung aja ke halaman pertama ya. Silakan next.
Nah, ini kerangka paparan yang akan saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Yang pertama adalah berkaitan dengan Omnibus Law. Nah, kita sudah ketahui bersama bahwa RUU Cipta Kerja ini sebagai ius constituendum, artinya sebagai hukum yang dicita-citakan yang menggunakan teknik Omnibus Law dengan undang-undang terdampak, karena ini judulnya adalah menyoal terkait dengan dukungan riset dan investasi, maka undang-undang yang terdampak di sini adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang BUMN, dalam klaster dukungan riset dan inovasi. Yang kedua, terkait dengan klaster 6, yaitu dukungan riset dan inovasi, kita akan melihat di dalam RUU Cipta Kerja itu ada di dalam pasal 119 terkait dengan RUU Cipta Kerja di bab 5, kewajiban pelayanan umum, penelitian, pengembangan, dan inovasi. Serta yang ketiga, kita akan melihat ex post dan ex ante berkaitan dengan kenapa kemudian dilakukan perubahan terhadap pasal 66 ayat 1 di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang BUMN, dan bagaimana penugasan khusus terhadap BUMN ini sendiri. Next. Next. Nah, pertama kali ini sedikit pengantar terkait dengan Omnibus Law. Kita tahu sendiri keadaan regulasi di Indonesia itu penuh dengan ketidaksinkronan regulasi satu dengan yang lain, dan kemudian kita temukan banyak sekali tumpang tindih atau overlap, lalu kemudian sulitnya kita berinvestasi di Indonesia juga karena memang perizinannya diatur di dalam berbagai macam undang-undang yang satu dengan yang lain itu tidak harmonis. Nah, lalu kemudian ditemukanlah sebuah teknik yang namanya Omnibus Law. Ini memang dikenal di negara-negara common law. Di negara-negara civil law, salah satu yang menerapkan mengenai Omnibus Law itu ada di negara Vietnam. Nah, apa Omnibus Law ini? Adalah sebuah metode atau teknik yang digunakan untuk mengganti dan atau mencabut undang-undang atau beberapa ketentuan dalam undang-undang yang diatur ulang di dalam satu undang-undang tematik. Dan ini menjadi sebuah metode untuk membuat sebuah regulasi atau undang-undang yang terdiri dari banyak subjek. Tadi sudah disampaikan juga oleh Mbak Gita atau Mas Fajri bahwa ini cukup tebal sekali. Ya memang, karena memang ini membuat sebuah regulasi atau undang-undang yang isinya mengatur banyak sekali subjek atau materi pokok untuk tujuan tertentu guna menyimpangi suatu norma peraturan. Nah, ini Omnibus tentunya berbeda dengan rancangan peraturan kebanyakan dalam hal jumlah materinya, yang dicakup, banyaknya pasal yang diatur, dan terakhir dari sisi kompleksitasnya. Nah, ini yang melatar belakangi tadi saya sudah sampaikan bahwa ada ketidakharmonisan regulasi, ada overlap, dan hyperregulation. Nah, bagaimana latar belakang dari RUU Cipta Kerja ini sudah disusun ya, silakan dibaca juga mengenai naskah akademiknya, bagaimana kita melihat dari sisi daya saing di Indonesia seperti apa, lalu kemudian kebutuhan untuk pembukaan lapangan kerja itu seperti apa. Next. Nah, ini salah satu contoh. Kalau tadi dikatakan bahwa kita baru mengenal mengenai teknik Omnibus Law. Sebetulnya kalau kita cermati cara atau teknik Omnibus Law ini kita bisa melihat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang mana ada Undang-Undang 23 Tahun 2014 ini mencabut beberapa undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962, lalu kemudian Undang-Undang Nomor 32, ada undang-undang terkait dengan pajak dan retribusi daerah, ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, dan banyak sekali peraturan perundang-undangan yang dilakukan perubahan dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Next. Nah, ini adalah rancangan undang-undang terkait dengan Cipta Kerja yang sudah menjadi program legislasi nasional prioritas tahun 2020 yang disusun dengan menggunakan teknik atau metode Omnibus Law. Kita tidak menggunakan frasa Omnibus Law di dalam RUU Cipta Kerja, gitu ya. Tetapi memang ini disusun dengan teknik atau metode Omnibus Law dan sudah memperoleh surat persetujuan Presiden dan telah diajukan kepada DPR yang saat ini sedang persiapan untuk pembahasan dengan Panitia Kerja Badan Legislasi DPR RI. Nah, RUU Cipta Kerja ini terdiri dari 15 bab dan 174 pasal yang terdapat di dalam 79 undang-undang dan 1.203 pasal yang terdampak oleh adanya RUU Cipta Kerja ini. Salah satu undang-undang yang terdampak di sini adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang BUMN, yaitu terdapat di bab 5 pasal 66. Next.
Nah, latar belakang dan tujuan pembentukan klaster dukungan riset dan inovasi ini, kalau kita lihat, RUU Cipta Kerja merupakan satu paket reformasi penciptaan lapangan pekerjaan yang meliputi dua kebijakan utama. Yang pertama adalah mendorong peningkatan investasi di Indonesia melalui kemudahan berusaha yang lebih ramah investasi, meningkatkan daya saing dan menciptakan lapangan kerja. Kalau kita lihat, misalkan saya mau membangun resort di Bali atau di Lombok, begitu banyak sekali perizinan yang harus kita tempuh. Ada dan membutuhkan proses waktu yang kita tidak ada kepastian mengenai ini kapan selesainya dan lain sebagainya. Dan kemudian kita bisa melihat bahwa angka peringkat dari Ease of Doing Business EODB Indonesia yang berada di bawah negara-negara seperti Malaysia, seperti Singapura dan seperti Vietnam. Nah, ini juga yang menjadi salah satu hambatan adalah rumitnya ketika memulai berusaha di Indonesia. Yang kedua, RUU Cipta Kerja itu kebijakan yang lain adalah yang kedua di sini adalah mengembangkan sektor UMK, usaha mikro kecil, melalui dukungan riset dan inovasi sehingga UMK ini dapat berkembang dan mampu bersaing di dunia usaha. Nah, kebijakan utama di atas selain meningkatkan jumlah investasi di Indonesia, maaf di slide sebelumnya ya, juga untuk meningkatkan jumlah UMK di Indonesia yang pada akhirnya ini berimplikasi terhadap penciptaan lapangan kerja yang seluas-luasnya. Next. Nah, kalau kita berbicara mengenai investasi, untuk menciptakan ekosistem investasi ini dilakukan pengaturan mulai dari penyederhanaan perizinan berusaha yang berada di klaster 1, lalu kemudian persyaratan investasi yang berada di klaster 2, ketenaga kerjaan di klaster 3, kemudahan berusaha di klaster 5, kawasan ekonomi di klaster 11, dukungan riset dan investasi sendiri di klaster 6, dan pengadaan lahan di klaster 9. Ini adalah klaster-klaster yang berkaitan dengan bagaimana menciptakan ekosistem investasi di Indonesia. Nah, salah satunya yang menjadi tema di dalam diskusi Omnibus volume 1 ini adalah berkaitan dengan klaster dukungan riset dan inovasi. Kenapa ini menjadi di clustering seperti itu? Karena ini untuk menentukan fokus dari masing-masing klaster ini. Nah, kita tidak bisa menggabungkan dukungan riset dan inovasi ke dalam klaster kemudahan berusaha karena tidak bisa tidak mencakup isu di sana. Lalu kemudian tidak bisa kita masukkan dukungan riset dan inovasi ini ke dalam pengadaan lahan atau persyaratan investasi, penyederhanaan perizinan berusaha dan lain sebagainya. Yang ada adalah dia menjadi sebuah klaster yang berdiri sendiri bernama dukungan riset dan inovasi. Lanjut. Nah, kalau kita lihat klaster dukungan riset dan inovasi itu meliputi satu undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Dalam konteks ini, perlu dilakukan perlindungan terhadap produk inovasi nasional untuk pengendalian kebijakan perdagangan luar negeri, dan lebih lanjut dapat dilakukan penugasan khusus kepada BUMN untuk melakukan riset, pengembangan, dan inovasi, terakhir dengan penyediaan anggaran khusus untuk pembiayaan produk inovasi yang strategis. Nah, sehingga kita bisa melihat di sini, ada rumusan undang-undang existing, lalu kemudian rumusan perubahan dan alasan perubahan. Karena klaster dukungan riset dan inovasi ini kenapa hanya satu undang-undang terdampak, dan saya lihat di TOR itu ada menyinggung terkait dengan Undang-Undang 11 tahun 2019. Nanti saya akan sampaikan di akhir bahwa kenapa ini tidak dimasukkan di dalam klaster dukungan riset dan inovasi. Kenapa ini hanya ada satu Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN saja yang dimasukkan. Nah, kalau kita lihat di dalam Undang-Undang 19 tahun 2003, kita lihat ada rumusan undang-undang existing, yaitu penjudulan babnya saja, kita lihat terkait dengan bab kewajiban pelayanan umum. Lalu kemudian dilakukan usulan perubahan menjadi bab kewajiban pelayanan umum, penelitian, pengembangan, dan inovasi. Ada frasa penelitian, pengembangan, dan inovasi di dalam Undang-Undang 19 tahun 2003. Nah, ini memang BUMN diberikan penugasan khusus untuk melakukan riset, pengembangan, dan inovasi. Salah satunya dengan menyediakan anggaran yang khusus untuk dilakukan pembiayaan produk inovasi strategis. Nah, alasan perubahan judul babnya kita bisa tahu bahwa kita memasukkan 3 hal di situ, yaitu riset, pengembangan, untuk penelitian, pengembangan, dan inovasi. Sehingga ini dilakukan perubahan judul karena kita melihat adanya penyesuaian dengan substansi pasal 66 ayat 1 ya. Lalu kemudian di dalam pasal 66 ayat 1, rumusan undang-undang existing di kolom sebelah kiri,
Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN. Yang sebelumnya penugasan khusus itu hanya dilakukan untuk memberikan kemanfaatan umum, di dalam perubahan undang-undang di dalam RUU Cipta Kerja ini ditambahkan dengan frasa selain kemanfaatan umum, ada penelitian dan pengembangan serta inovasi. Ini sangat diperlukan karena tadi sudah dijelaskan di dalam berbagai macam klaster yang berkaitan dengan untuk menciptakan ekosistem untuk investasi, iklim investasi. Ini salah satunya membutuhkan dukungan dukungan dari dari BUMN ini untuk kemudian bergerak melakukan penelitian dan pengembangan serta inovasi yang bisa dipergunakan hasil inovasinya itu nanti oleh UMK sehingga nanti ini memiliki keterkaitan dengan bagaimana melakukan penciptaan lapangan kerja. Saya sudah di warning oleh Mas Fajri 5 menit lagi. Baik, saya akan segera mempercepat ya. Jadi ini dilakukan. Pasal 66 ayat 1 ditambahkan rumusan tadi adalah untuk sinergi dan kolaborasi riset dan inovasi antara BUMN dengan kelembagaan yang menangani penelitian, pengembangan, dan kemudian inovasi, seperti kolaborasi antara BUMN dengan perguruan tinggi. Next. Nah ini kalau di dalam pasal 66 ayat 2 itu tetap. Jadi kalau kita lihat potensi implikasinya dengan perubahan pasal 66 ayat 1 itu membuat implikasi positif, yaitu ada sinergi dan kolaborasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta inovasi dengan lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga pengajian dan penerapan perguruan tinggi dengan BUMN. Nah ini kemudian dikonsultasikan juga kepada Kementerian Keuangan bahwa BUMN dalam hal ini menyediakan anggaran dari laba bersihnya untuk kepentingan penelitian, pengembangan, dan inovasi. Lalu ada pertanyaan intinya, kenapa ini kemudian tidak menyinggung Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional IPTEK yang diundangkan pada tanggal 13 Agustus 2019 bersamaan dengan ketika mulai disusun RUU Cipta Kerja dengan menggunakan Omnibus Law. Nah, Undang-Undang 11 tahun 2019 ini tidak dimasukkan dalam klaster ini karena memang tidak dilakukan perubahan, pengaturan kembali, dan kemudian tidak dilakukan pencabutan. Karena ini undang-undang yang masih baru dan pastinya secara ex ante dia mulai memiliki keterjangkauan apa sih tujuan dibuatnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019. Masa ketika hanya berapa bulan kemudian dilakukan perubahan melalui Omnibus Law. Harusnya kan ini sudah memiliki keterjangkauan masa depan terhadap Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019. Nah, bisa dicek lebih detail lagi di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019, kenapa kemudian dilakukan pembentukan dari Undang-Undang 11 tahun 2019. Apa kekurangan yang akan diisi oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019. Namun demikian, walaupun kita tidak melakukan omnibus terhadap Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019, namun kita menemukan dukungan perubahan dari klausul pada undang-undang lain, yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 untuk memberikan dukungan terhadap penelitian, pengembangan, dan inovasi. Next. Nah, ini kita lihat di struktur di dalam RUU Cipta Kerja, hanya terdapat satu pasal, yaitu di dalam pasal 119, Di sini tadi saya sudah jelaskan bahwa pemerintah pusat dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum, penelitian, dan pengembangan, serta inovasi, dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN, serta mempertimbangkan kemampuan BUMN. Nah, setiap penugasan ini, seperti penugasan BUMN di dalam kegiatan kemanfaatan umum, harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari RUPS atau Menteri. Next. Nah, kesimpulan dari paparan saya pada siang hari ini bahwa klaster dukungan riset dan inovasi meskipun hanya terdiri atas satu undang-undang terdampak, namun memiliki hubungan atau keterkaitan dengan undang-undang lain seperti Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional IPTEK, undang-undang terkait dengan hak atas kekayaan intelektual, undang-undang terkait dengan UMK, dan berbagai undang-undang lain yang berkaitan dengan investasi yang tersebar dari berbagai macam klaster, di mana hilirisasi dari penelitian, pengembangan, dan inovasi ini memiliki kontribusi dalam peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja khususnya bagi UMK. Demikian yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ima. Ya. Terima kasih juga sudah pas 15 menit.
sangat concise pemaparannya dan memberikan pengetahuan terkait dengan tadi beberapa pertanyaan yang diajukan di awal. Baik, selanjutnya saya ingin langsung masuk ke Bu Inaya terkait dengan pemaparannya, terutama terkait dengan bagaimana sebenarnya pengaturan terkait dengan riset dan inovasi dalam RUU Cipta Kerja ini bagi seorang akademisi begitu ya, melihat peluang tantangan ke depan gitu. Lalu bagaimana sebenarnya kaitannya dengan Undang-Undang 11 2019 begitu ya? Apakah memang akan ada dukungan atau kemudian ada beberapa hal yang harus diselesaikan, dan apa peluang dan tantangan proyeksi penerapan dukungan riset dan inovasi di RUU Cipta Kerja ini? Untuk Bu Inaya dipersilahkan. 15 menit. Terima kasih Mas Fajri, Mas Wahyu, Mbak Ima, salam hormat pada para pembicara, salam hormat ke Mbak Gita juga, dan terima kasih ke PSK untuk memberikan waktu paparan ya. Saya harus kasih disclaimer dulu, saya di sini akademisi, saya jelas punya kepentingan untuk membangun ruang paling sehat dalam menghasilkan riset berkualitas yang berpihak pada masyarakat, dan sebisa mungkin ada firewall dengan kepentingan pasar. Saya di sini mewakili, saya sendiri sebagai akademisi, saya menjalankan riset sejak tahun 2016 tentang ekosistem riset ilmu sosial di Indonesia dalam 2 fase, dan saya juga mewakili, saya Direktur Komunikasi Akademi Ilmuwan Muda Indonesia. Beberapa kata kunci dan pesan kunci dalam presentasi ini saya sarikan dari berbagai diskusi kawan-kawan di Akademi Ilmuwan Muda Indonesia atau ALMI. Kami juga aktif terlibat dalam proses pemberian masukan bagi Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi tahun 2019. Jadi concern yang sama akan saya perpanjang dalam presentasi hari ini. Boleh slide berikutnya? Saya ingin buka dengan salah satu perhatian Almi mengenai kenapa riset itu penting untuk bangsa. Concern kami adalah riset yang bisa melihat jarak jauh, yang memperhatikan kebutuhan manusia yang mungkin belum terlihat pada saat ini, untuk memberikan cara-cara agar masyarakat bisa lebih berdaya tahan tinggi, resilient, bisa adaptif, bisa fleksibel, dan juga memiliki hubungan dengan alam yang berkelanjutan. Dan seringkali kepentingan ini bertentangan dengan kepentingan industrial atau pasar yang memikirkan akumulasi profit dengan waktu sesingkat-singkatnya. Kami juga concern bahwa selama 20-30 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan juga seluruh dunia itu terjadi berbarengan dengan ketimpangan sosial. Artinya, dampak-dampak dari industrialisasi atau cipta lapangan pekerjaan itu juga menghasilkan unemployment rate atau semakin tersisihkannya masyarakat marginal dari akses pendidikan dan pekerjaan. Dan concern kami adalah untuk membangun perekonomian berkelanjutan, maka harus bisa menghasilkan atau memproduksi atau ada ekosistem yang memproduksi riset-riset sosial, riset alam mendasar yang bisa mengantisipasi masalah-masalah masyarakat dan alam di masa yang akan datang. Jadi di jarak masa yang pendek ya di depan tuh belum kelihatan gitu. Dan ini tergantung pada infrastruktur produksi pengetahuan yang memadai dan memberi ruang untuk memperdalam diskusi akademik dan memperkuat kualitasnya. Boleh slide berikutnya. Tahun lalu dan awal tahun ini kami menjalankan riset mengenai kebijakan dana abadi penelitian. Riset ini dijalankan oleh IP, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, ALMI, dan juga DIPI. Studi kebijakan ini kami presentasikan kepada Kemenristekbrin yang di mana kami mengidentifikasi 6 permasalahan dalam ekosistem riset kita, baik ilmu alam, eksakta, maupun rekayasa dan ilmu sosial humaniora. Ada kekacauan data penghitungan belanja Litbang Nasional. Tidak ada mekanisme jelas untuk pengukuran kinerja lembaga penelitian yang bisa diperbandingkan antar lembaga kementerian, non-kementerian, dan juga lembaga swasta yang menjalankan fungsi penelitian. Mekanisme pendanaan penelitian menggunakan sistem pengadaan barang dan jasa, yang artinya terikat pada tahun anggaran, dan tidak ada lembaga independen yang fokus mengelola pendanaan penelitian. Karena terikat tahun anggaran, maka harus berpikir dalam logika birokrasi. Sementara logika penelitian adalah logika menyediakan jasa dan meningkatkan kualitas riset yang bermanfaat bagi usernya, yang kadangkala akan melampaui batas tahun anggaran. Lalu rendahnya kemampuan fiskal negara dalam mengalokasikan dana, dan rendahnya kontribusi industri atau swasta dalam pendanaan riset. Berikutnya.
Oke, ketika kami menghubungkan hasil studi kebijakan dana abadi ini dengan dukungan riset dan inovasi dalam RUU Cipta Kerja, kami melihat beberapa identifikasi permasalahan. RUU itu memang tujuannya seperti yang disebut Mbak Ima tadi untuk meningkatkan daya saing nasional. Meskipun daya saing nasional penting, meningkatkan surplus itu penting, mempersempit defisit anggaran itu penting, di saat yang sama ada perbedaan fungsi antara riset dasar atau yang disebut sebagai invensi dalam Undang-Undang Sisnas Iptek dan terapan atau yang disebut sebagai inovasi dalam Undang-Undang Sisnas Iptek. Nah, dalam Omnibus Law yang tingkat pengaturannya lebih tinggi daripada Undang-Undang Sisnas Iptek, keistimewaan pada riset terapan untuk kebutuhan pasar itu lebih kuat dan tanpa dibarengi riset dasar dapat menghambat aspirasi pemerintah untuk kemajuan perekonomian yang berlanjut dan mandiri. Kenapa? Selama pertumbuhan perekonomian tidak dibarengi dengan upaya pemerataan atau redistribusi akses, redistribusi kekayaan ke wilayah-wilayah atau mengatasi ketimpangan-ketimpangan, maka dampak-dampak sosial dari masalah pertumbuhan, ambisi-ambisi pertumbuhan industri pada masa ini tidak akan terlihat kalau kita nggak mengantisipasi marginalisasi. Sehingga untuk keberlanjutan kemajuan perekonomian dibutuhkan imajinasi sosial dan matematis dalam arti peneliti-peneliti yang paham teori, terus ditantang oleh peer globalnya, yang memiliki juga imajinasi matematis dan bisa mengantisipasi hal-hal yang belum terlihat pada saat ini. Sehingga untuk memiliki kemampuan itu harus bisa memproduksi riset dalam ruang yang tidak serta-merta didorong oleh kepentingan pasar. Untuk kemandirian, kami juga mempermasalahkan antara kolaborasi dengan kompetisi. Daya saing nasional itu memiliki paradigma kompetisi dan pasar bebas. Sementara dalam berbagai literatur akademik alami, baik dari ilmu alam maupun ilmu sosial, kami mendukung kolaborasi. Kami sendiri sebagai organisasi itu percaya bahwa keberagaman alam atau hayati, keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya itu meningkatkan resilience, meningkatkan daya tahan sebuah masyarakat dan kondisi alam menghadapi economic shock atau natural disasters. Kenapa? Karena tidak ada satu kelompok atau satu kelompok sosial atau kelompok usaha yang dominan. Ketika ada satu kelompok yang dominan dan dia mengalami shock dan dia kolaps, maka disitulah terjadi domino effect dari ketidakmampuan sebuah masyarakat menghadapi krisis, baik krisis ekonomi maupun krisis alam. Berikutnya. Dan di sini kami concern juga kalau dalam Undang-Undang Sisnas Iptek ada perhatian terhadap riset dasar, ada perhatian terhadap riset yang sifatnya inventing atau discovering, sebagaimana ada alokasinya juga dari dana APBN untuk perguruan tinggi dari Dikti yang dikhususkan pada riset dasar. Dalam Omnibus Law ini, dalam RUU, jelas kepentingannya adalah kepentingan bisnis dan mengurangi defisit anggaran negara. Artinya, the law is geared towards profit accumulation. Artinya, konsekuensi praktiknya, karena kami juga beberapa ada ketua lembaga penelitian swasta, non-kementerian, kementerian maupun perguruan tinggi, akan ada upaya untuk menekan biaya operasional. Dalam hal ini ada upaya menekan biaya tenaga kerja, biaya riset, dan biaya inovasi. Yang berikutnya, pertumbuhan ekonomi di saat rentan pertumbuhan ekonomi itu berjalan berbarengan dengan ketimpangan, menghasilkan ketimpangan-ketimpangan. Artinya semakin ambisius pertumbuhan ekonomi, semakin rentan pula masyarakat yang terdampak pada program-program industrialisasi. Yang ketiga, kami akan mengutip guys standing di sini, sebetulnya kasualisasi pekerja atau pekerja kontrak atau deregulasi perusahaan, deregulasi pemerintah yang mengizinkan perusahaan untuk tidak mengangkat pegawai tetap, itu terjadi di seluruh dunia selama 20-30 tahun terakhir. Dan hal inilah yang akan dilegalkan dalam Undang-Undang RUU Cipta Kerja. Di dalamnya juga termasuk periset dan inovator. Berbagai penelitian psikologis menunjukkan bahwa ketika seorang peneliti atau inovator itu rentan, dalam pendidik juga rentan, daya dia untuk berimajinasi itu juga akan menurun. Kenapa? Karena dalam kondisi cemas, dalam kondisi gamang, imajinasi itu tidak bisa bekerja. Beberapa studi psikologis bisa dikutip di sini. Dan artinya para peneliti yang didorong untuk menghasilkan inovasi akan harus menghasilkan inovasi dan pengembangan dalam kondisi kepegawaian yang prekariat atau rentan.
Kalau kita lihat juga di data penelitian yang saya jalankan bersama Global Development Network, kualitas penelitian dalam ilmu sosial di Indonesia itu tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga dengan GDP yang lebih rendah. Kenapa? Karena lembaga-lembaga pendidikan tinggi di Indonesia, yang PTNBH maupun yang BLU, berbentuk BLU, mengalami kesulitan transformasi dari birokrasi di bawah kementerian dengan fungsi pengaturan dari pusat ke daerah dengan format mencari pendapatan secara mandiri. Artinya, beberapa SDM dosen yang lulusan luar negeri mendapatkan beasiswa dari pemerintah itu geared towards income generation di dalam perguruan tinggi. Sehingga mereka terhambat untuk melakukan riset-riset dasar ataupun menghasilkan publikasi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Sehingga tingkat publikasi ilmiahnya lebih rendah dibandingkan negara seperti Singapura maupun Malaysia. Dan memiliki dampak pada ranking Universitas Indonesia di dunia. Yang berhubungan dengan riset dan inovasi yang dilakukan oleh pekerja rentan, bagaimana dengan kualitasnya, sehingga bagaimana jenis sains yang memberi informasi pada pembuatan kebijakan dan jenis-jenis sains yang mendukung pengembangan atau penguatan UKM atau UMK di Indonesia. Yang berikutnya adalah mengenai kapital manusia. Perguruan tinggi misalnya kita ambil kasus, tugas utamanya kan Tridharma. Dalam Tridharma ada pengajaran, ada penelitian, dan ada pengabdian masyarakat. Di saat yang sama, Tridharma pengajaran itu dijalankan juga dengan membuka pendapatan perguruan tinggi bagi pasar mahasiswa. Artinya selain SBMPTN atau yang bertujuan pemerataan pendidikan bagi semua siswa-siswa Indonesia yang cemerlang, ada pembukaan pasar juga pada kelas-kelas menengah dengan aspirasi mobilitas ke atas dalam program-program yang semi swasta seperti program paralel ataupun kelas internasional yang saya ketuai. Sehingga perguruan tinggi itu juga mengembangkan kapital manusia yang tidak merata, akan memberi keistimewaan pada kelompok-kelompok sosial yang mampu membayar. Kenapa? Karena terjadi liberalisasi pasar dalam lembaga pendidikan tinggi. Berikutnya. Kebutuhan riset dan inovasi di sektor swasta itu juga ada hal-hal yang secara prinsipil itu bertentangan dengan Tridharma perguruan tinggi. Beberapa think tank maupun lembaga penelitian yang kami wawancara yang menjalankan fungsi penelitian dalam ilmu sosial itu terikat non-disclosure agreement karena adanya kompetisi pasar. Artinya temuan-temuan penelitian yang mungkin juga menerima dana APBN, siap 5 menit lagi, menerima dana APBN itu diarahkan untuk temuannya itu ditutup dan tidak boleh dibuka kepada publik dan bahkan tidak boleh untuk peer karena terikat non-disclosure agreement. Artinya temuan penelitiannya menjadi milik perusahaan dan bukan milik publik. Secara hukum hal ini juga dilindungi melalui paten, melalui haki, dan seterusnya. Nah, jika kita merujuk pada perguruan tinggi sebagai lembaga publik, sebagaimana di negara-negara Commonwealth, maka firewall itu dibutuhkan antara lembaga-lembaga dalam perguruan tinggi atau non-kementerian yang memang diberikan fungsi inkubasi bisnis dengan lembaga-lembaga penelitian di dalam perguruan tinggi yang fungsinya adalah penelitian dan inovasi. Sehingga neraca di dalam perguruan tinggi bisa lebih sehat tanpa melupakan Tridharma yang menjadi fungsi utamanya dalam undang-undang. Yang nomor 4 adalah firewall tersebut bisa melihat pengelolaan dana abadi, di mana surplus dari anggaran itu dijadikan investasi, dan keuntungan dari investasi tersebut baru digunakan untuk riset dan pengembangan yang sifatnya jangka panjang, sehingga tidak terganggu arus pasar dalam pelaksanaan riset, dan kualitas riset pun terjaga. Slide berikutnya. Dan ini beberapa prinsip dari temuan kami, sifatnya sih sebenarnya normatif ya, tapi berdasarkan data independen dan otonom dalam kompetisi proposal, dan juga afirmasi terhadap proposal-proposal yang memihak pada kelompok marginal, ada keterbukaan dan transparansi, artinya laporan keuangan harus dilaporkan kepada publik, karena tunduk pada Undang-Undang KIP, ada manajemen yang profesional, punya kejelasan visi misi, dan terbuka bagi beragam pelaku riset, agar sifatnya interdisiplin dan saling memperkuat kolaborasi. Slide berikutnya. Peluang dan tantangan di masa yang akan datang, beberapa peluang adalah dalam bentuk profesionalisasi. Dengan ambisi daya saing nasional dan internasionalisasi dari pemerintah, sebetulnya kesempatan yang baik untuk pegawai-pegawai negeri seperti saya untuk berkolaborasi dengan mereka yang datang dari lembaga yang berbeda. Kita bisa saling membandingkan key performance indicator.
Dorongan untuk keterbukaan jika diimbangi dengan akuntabilitas ke publik juga hal yang baik. Kita bisa memanfaatkan undang-undang KIP sehingga kita akuntabel kepada lembaga swadaya masyarakat yang misalnya pro agenda demokrasi. Lalu beberapa tantangan adalah birokratisasi. Otonomi kampus sudah berjalan 10 tahun lebih, tapi birokrasi masih menjadi masalah di berbagai perguruan tinggi, bahkan sampai tahun ini. Dan juga ada beberapa studi yang menyebut mengenai predatorialisme dan klientelisme, misalnya aliansi antara beberapa pusat kajian dari daerah maupun pusat yang memberikan justifikasi bagi pemenangan partai atau kandidat politik tertentu. Lalu ada juga studi saya sendiri mengenai dampak pembatasan secara tidak langsung oleh pasar. Riset-riset yang dapat keistimewaan adalah riset-riset yang bisa dikonversi menjadi nilai ekonomi, yang dampaknya adalah riset yang tidak memiliki nilai uang akan semakin marginal. Sekian presentasi dari saya. Kalau nggak salah ini slide terakhir. Saya tutup dengan keberpihakan. Dalam ilmu sosial dan humaniora dan juga kawan-kawan ALMI dari ilmu dasar, kami berpihak pada sustainability lingkungan. Kami berpihak pada pencarian alternatif energi, ketahanan pangan, dan keanekaragaman hayati agar kita masih bisa melihat bumi 1000 tahun yang akan datang atau lebih. Kami juga berpihak pada kohesi masyarakat, kami concern terhadap ketimpangan dan dampak pertumbuhan ekonomi yang berlebihan, kami concern pada suara kelompok marginal, dan kekhawatiran kami ini untuk mencapai daya tahan masyarakat, resilience, dengan sifat adaptif, fleksibel, lentur, dan lincah. Dan untuk itu butuh riset dan inovasi yang berpihak secara jelas. Makasih banyak atas waktunya. Baik. Terima kasih Bu Naya atas penjelasannya. Menarik memang melihat hubungan ya antara RUU Cipta Kerja ini dengan apa yang sebenarnya sudah dicapai di 2019 melalui Undang-Undang 11 2019. Tapi nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Sekarang saya mau berpindah lagi ke Bapak Wahyu, sudah bergabung di antara kita. Saya ingin untuk Pak Wahyu bisa menjelaskan terkait sebenarnya dukungan riset dan inovasi kan di RUU Cipta Kerja ini khusus menyoroti terkait BUMN, Pak, terkait riset inovasi. Jadi sebenarnya gambarannya bagaimana nih di BUMN ini sebenarnya terkait riset dan inovasi di regulasi yang saat ini, kira-kira begitu. Lalu apa kebutuhan real dari BUMN sendiri terkait riset dan inovasi, lalu terkait dengan ke depan kira-kira ketika pasal 66 di Undang-Undang BUMN itu menjadi jadi masuk dalam RUU Omnibus Cipta Kerja begitu, apa hambatan, apa tantangan dan apa peluang ke depan yang bisa dimanfaatkan begitu. Mungkin kepada Bapak Wahyu dipersilahkan 15 menit, Pak. Baik, terima kasih Mas Fajri, Mbak Inaya, Mbak Ima atas undangannya. Saya mau share dulu ya. Tadi sebetulnya substansi sudah banyak dibicarakan sama Mbak Ima, jadi saya mungkin bisa langsung bicara soal BUMN-nya. Sebentar, gimana nih ya? Atau kalau saya minta tolong tadi saya kirim ke Mbak siapa ya? Boleh dibantu oleh kami ya, Pak. Ke saya tadi, Pak. Oh iya, ke Mbak Gita ya. Saya kirim ke Pak juga. Filenya. Sebentar, Pak. Boleh minta tolong share langsung. Saya ingin bicara langsung ke soal BUMN ya. Jadi tadi Mbak Ima kan sudah bicara soal mengenai latar belakang kenapa riset itu pentingnya, kemudian kenapa dia masuk di dalam RUU Omnibus Law dan kenapa hanya terkaitannya dengan undang-undang BUMN saja yang kemudian dijadikan artinya dalam satu klaster itu hanya undang-undang BUMN pasal 66 saja yang dilakukan perubahan. Nah, terkait hal itu saya ingin pertama mencerita, ini sudah bisa share Mbak? Belum ya? Sedang nih, Pak. Oke. Ya. Jadi seperti mungkin sudah kita pahami bersama, definisi BUMN itu kan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya itu dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung. Jadi kalau misalnya sampai sekarang ini total kita punya 102 BUMN.
Artinya masih sangat besar sekali kita memiliki namanya BUMN. Harapannya sebetulnya Pak Menteri itu sampai dengan beliau nanti menjabat sebagai Menteri, harapannya hanya sekitar 70 BUMN saja yang akan berada di bawah pembinaan langsung Kementerian BUMN. Jadi akan ada pengurangan-pengurangan itu melalui baik itu mungkin holdingisasi atau kemudian jika ada BUMN yang memang tidak memiliki kinerja baik, itu tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan penutupan. Jadi harapannya ke depan kita hanya menghandle sekitar 70-an BUMN dari 102 BUMN. Mungkin lanjut Mbak ke yang terkait, ini sudah diterangkan sama Mbak Ima ini, terus lanjut. Oke, ini juga sudah diinikan ya, sudah ada. Ini RUU-nya, nanti kita balik ke sana, coba lagi ke depan deh. Jadi memang saat ini, kalau misalnya di Undang-Undang 19 2003, itu kita hanya, yang tadi saja Mbak, yang tadi. Kita hanya mengenal penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum. Jadi, selama ini BUMN itu hanya mempunyai hanya mempunyai satu kemungkinan mendapatkan penugasan dari negara dalam kerangka menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum. Ini tentu tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan dari BUMN. Kenapa? Karena BUMN itu tetap sebagai suatu badan usaha. Kita tidak bisa pungkiri itu bahwa BUMN diciptakan itu sebagai suatu badan usaha. Sehingga bagaimana maksud dan tujuan dari kegiatan usaha BUMN itu harus tetap menjadi pertimbangan utama ketika negara memberikan penugasan kepada BUMN. Dan inilah sebetulnya yang menjadi pembeda antara BUMN dengan perusahaan lain, di mana ketika BUMN itu punya kewajiban untuk melaksanakan fungsi kemanfaatan umum yang diberikan oleh negara. Nah, di Undang-Undang RUU Cipta itu di pasal 66 itu kemudian ditambahkan kata penelitian dan pengembangan serta inovasi dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN serta mempertimbangkan kemampuan BUMN. Nah, mungkin yang tadi belum tersampaikan Mbak Ima adalah kita ada usulan penjelasan di dalam pasal 66 RUU Cipta Kerja yang sebetulnya ini lebih mencerminkan suatu perlindungan bagi BUMN agar maksud dan tujuannya itu tidak hilang, tidak tergerus oleh masalah penugasan-penugasan. Jadi di dalam penjelasan itu nantinya akan ada kalimatnya seperti ini, meskipun BUMN didirikan dengan maksud dan tujuan untuk mengejar keuntungan, tidak tertutup kemungkinan untuk hal-hal yang mendesak, BUMN diberikan penugasan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum, penelitian dan pengembangan, serta inovasi. Apabila penugasan tersebut menurut kajian secara finansial tidak visible, pemerintah harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN tersebut, termasuk margin yang diharapkan. Untuk penugasan penelitian dan pengembangan, serta inovasi, dapat pula diberi bantuan teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi inilah rencana yang penjelasan dari pasal 66 Undang-Undang RUU Cipta Kerja yang memang ini harus tetap ada sebagai bagian dari penegasan bahwa BUMN itu adalah badan usaha, sehingga ketika melaksanakan penugasan kemanfaatan umum, penelitian maupun pengembangan inovasi itu tidak keluar dari rel fungsi utama negara mendirikan BUMN sebagai suatu badan usaha. Dan memang ini untuk kalimat yang pertama sebenarnya sudah ada di undang-undang yang existing, yang kita tambahkan itu sebetulnya hanya kalimat yang warna biru untuk penugasan, yang ini pun sebetulnya kita ambilkan dari undang-undang yang 2019 yang tadi Mbak Ima sampaikan mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi. Boleh lanjut? Nah, ini saya ingin sampaikan dulu bahwa kalau sesuai Undang-Undang 19 2003 pasal 2, maksud dan tujuan pendirian BUMN itu ada 5. Yang pertama, memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. Jadi di sini perkembangan penerimaan negara seperti pajak, bukan pajak, dan sebagainya.
kemudian ini mengejar keuntungan, ini bagian dari fungsi atau maksud dan tujuan BUMN. Jadi meskipun BUMN kita ada dua, yaitu perseroan dan perum, itu perum pun tetap kita bebani dalam kerangka untuk mengejar keuntungan. Kenapa? Ini tentu saja agar si perum itu bisa sustain melaksanakan kemanfaatan. Karena bedanya persero dengan perum itu kan dari sisi kalau perum heavy-nya kepada kemanfaatan umum, penyediaan barang dan jasa yang berguna bagi publik. Tapi diharapkan penyediaan barang dan jasa ini itu tidak membebani APBN. Contohnya misalnya pengelolaan air melalui PT Jasa Tirta, baik 1 ataupun 2. Itu ketika PJT ditugaskan untuk melakukan pengelolaan misalnya bendungan dan sebagainya, itu negara memang tidak akan lagi memberikan bantuan berupa APBN tiap tahunnya, tapi sudah langsung dikelola oleh perum. Nah, untuk melaksanakan pengelolaan ini, pastikan tiap tahun itu diperlukan biaya atau maintenance. Oleh sebab itu, bagi perum pun itu tetap tetap dia untuk berusaha dalam menyelenggarakan kegiatannya untuk mengejar keuntungan, meskipun tidak sebesar yang dimasukkan atau yang dibebankan kepada persero. Kemudian yang ketiga adalah menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Ini maksud dan tujuan dari perum lebih diutamakan. Yang keempat, menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi. Jadi fungsi BUMN ini sebagai pionir untuk maju di daerah-daerah yang belum ada atau belum berani swasta untuk masuk. Seperti misalnya di daerah Indonesia Timur, ada BUMN-BUMN yang bergerak di sektor perhubungan, di sana bisa menyediakan angkutan yang memang swasta nggak akan bisa masuk ke sana. Kemudian yang berikutnya adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Jadi di sini BUMN itu memang dibebani suatu kewajiban untuk melakukan bimbingan dan pembinaan atau bantuan kepada pengusaha, UMK, dan koperasi. Ini wujudnya sampai sekarang memang kita ada program namanya PKBL, program kemitraan dan bina lingkungan. Jadi program kemitraan itu seperti halnya pemberian bantuan kredit kepada UMK dan koperasi, sedangkan BL itu lebih kepada corporate social responsibility sebetulnya. Nah, terkait dengan BUMN sendiri, sebetulnya Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan 62/2013 itu telah berpendapat bahwa BUMN berbeda dengan badan hukum privat yang juga menyelenggarakan usaha di satu pihak, dan berbeda pula dengan organ penyelenggara negara yang tidak menyelenggarakan usaha seperti lembaga dan kementerian atau badan. Jadi istilahnya Hakim MK itu menarik kesimpulan bahwa BUMN itu berada di antara lembaga negara, kementerian, juga berada di antara badan usaha swasta. Jadi BUMN itu adalah dia badan usaha yang punya kepunyaan negara, fungsinya menjalankan usaha sebagai derivasi dari penguasaan negara atas pasal 33 Undang-Undang Dasar, kemudian sebagian besar atau seluruh modal usahanya berasal dari keuangan negara yang dipisahkan, dan yang ketiga yang tidak dipunyai oleh swasta adalah untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ini pendapat Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 62 tahun 2013. Jadi berbeda dengan swasta di mana untuk BUMN dibebani kewajiban seperti halnya negara dalam mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat. Lanjut. Nah, ini saya ingin cerita sendiri sebetulnya bagaimana sih mekanisme penugasan yang diberikan pemerintah kepada BUMN. Jadi ini kita atur di dalam PP 45 tahun 2005 mengenai pendirian, pengurusan, pengawasan, dan pembubaran BUMN. Jadi ketika negara untuk memberikan penugasan, sebetulnya tahap-tahap apa yang harus dilakukan? Nah, setidaknya ada 5 tahap yang harus dilakukan dalam kerangka pemberian penugasan kepada BUMN. Dan nanti sebetulnya inilah yang harus dilakukan oleh negara ketika melaksanakan penugasan dalam kerangka penelitian, pengembangan, dan inovasi nantinya. Yang pertama adalah kegiatan penugasan berupa
penugasannya berupa arahan seperti apa. Kemudian tahap kedua itu ada pengkajian, jadi harus ada pengkajian antara BUMN-nya, kemudian dengan Menteri BUMN, Menteri Keuangan, dan Menteri Teknis yang akan memberikan tugas. Mungkin dalam kerangka penelitian bisa jadi ini Menristek juga akan melakukan konteks pembahasan dengan BUMN dan pembina dari BUMN-nya. Dan yang akan mengkoordinasikan pelaksanaan penugasan ini adalah Menteri Teknis yang memberikan penugasan. Dan nanti biasanya bentuknya ada kajian bersama, atau nanti kalau penugasannya itu lintas kementerian, biasanya akan diusulkan berupa rancangan peraturan presiden. Tapi jika memang lingkupnya hanya di kementerian, biasanya cukup dengan peraturan menteri dari Menteri Teknisnya. Yang ketiga adalah tahap persetujuan dari RUPS atau menteri. Kenapa ini penting? Karena sebagai suatu badan usaha, tentu BUMN juga sudah mempunyai RKAP yang telah disetujui tiap tahunnya oleh Menteri BUMN. Nah, dalam konteks ini, itu pasti penugasan akan mempengaruhi rencana kerja dan anggaran perusahaan. Sehingga Menteri akan bertindak sebagai RUPS atau Menteri sebagai Menteri untuk Perum untuk memberikan penugasan kerangkanya sangat jelas, hanya memberikan perubahan terhadap RKAP-nya BUMN. Keempatnya, Pak, 3 menit lagi ya Pak? Oh, siap. Tahap berikutnya adalah penetapan penugasan khusus kepada BUMN-nya. Jadi berupa Perpres atau berupa Permen. Dan setelah dilakukan penugasan, ini akan ada laporan kepada Menteri Keuangan atau Menteri Teknis. Dan ketika melakukan pencatatan pun, BUMN diharuskan melakukan pencatatan secara terpisah antara yang mereka lakukan profit motif dengan yang non-profit motifnya. Lanjut. Nah, ini saya pikir lewat aja. Lanjut, Mbak. Nah, ini saya ambil dari Bio Farma sebetulnya, yang tadi deh, yang sebelumnya. Nah, ini selama ini memang kalau di BUMN itu namanya riset itu belum pernah yang sifatnya penugasan. Jadi selama ini yang dilakukan adalah bagaimana pendanaan itu seperti Mbak Ima sampaikan, pendanaannya dari kerjasama antara misalnya dari Kemenristek Disti melalui riset inovatif produktif kolaborasi internasional. Jadi lebih kepada kerjasama yang dilakukan antara badan usaha dengan pemerintah untuk melakukan suatu riset tertentu. Termasuk di sini memang karena Bio Farma itu lembaga di bidang BUMN di bidang farmasi, dia juga mempunyai lembaga riset sendiri yang dibiayai melalui RKAP-nya. Jadi di sini ada pendanaan termasuk dari pihak ketiga dari grant juga ada di sana. Di sini di 2000 kalau kita lihat di 2020-2004 di bidang kesehatan itu yang didanai oleh pemerintah yang melibatkan Bio Farma itu kegiatan pengembangan prototipe produksi endotelial progenitor sel dan beberapa hal yang terkait dengan hal tersebut. Kalau kami lihat dari data laporan Bio Farma sendiri itu sebetulnya tiap tahun itu sekitar 4,5% itu dari anggaran RKAP itu dianggarkan untuk riset dan pengembangan di Bio Farma. Tapi ini kan memang kaitannya karena dia sebagai suatu badan usaha yang memang dia harus berkembang supaya tidak ketinggalan zaman untuk melakukan riset pengembangan secara mandiri di badan usahanya. Oke, lanjut. Nah, ini beberapa hal yang mungkin dampak kalau misalnya pasal 66 Undang-Undang 19/2003 itu diubah. Yang pertama yang pasti sangat terjadi adalah kepastian hukum. Karena memang selama ini BUMN itu ketika harus menerima hal-hal seperti penelitian pengembangan dan inovasi itu tidak punya suatu landasan hukum mengenai kalau konteksnya itu berupa penugasan. Karena ketika bicara soal penugasan ini artinya BUMN itu bertindak sebagai kuasi negara yang melaksanakan penelitian, pengembangan dan inovasi untuk negara. Jadi selama ini bahkan beberapa riset sudah dilakukan tapi konteksnya hanya bentuk kerjasama. Bahkan bukan cuma dengan BUMN, tapi dengan anak atau cucu BUMN pun sudah dilakukan. Mungkin kalau pernah dengar di tahun lalu itu ada penelitian dengan Batan dan TNI AL itu berkaitan dengan chat yang anti radar. Itu dilakukan oleh anak perusahaan pupuk yang bergerak di bidang cek, itu menghasilkan chat yang kemudian bisa dipakai untuk anti radar. Jadi konteksnya semua dilakukan berdasarkan kerjasama. Yang kedua adalah adanya dampak kepada SDM dan anggaran BUMN.
Artinya selama ini jika di Indonesia kalau saya merefer kepada penugasan-penugasan yang sudah dilakukan pada BUMN, itu memang biasanya negara memberikan penugasan itu salah satunya itu karena kendala keuangan. Jadi biasanya negara memberikan contoh adalah si jalan tol. Ketika negara memberikan penugasan kepada BUMN untuk mendirikan jalan tol, itu biasanya karena negara memang tidak memiliki kapasitas keuangan yang cukup sehingga ditugaskan kepada BUMN. Artinya dengan adanya penugasan ini, itu pasti akan mempengaruhi sumber daya manusia dan anggaran dari BUMN. Sehingga harapannya memang ke depan bahwa dengan adanya penugasan ini tentu akan diberikan suatu jaminan bagi industri dari BUMN sendiri untuk pencantuman dalam katalog dan jaminan pembelian produk hasil inovasi oleh pemerintah secara langsung. Yang kedua tadi sebetulnya dengan adanya pasal ini otomatis BUMN dapat secara berperan aktif dalam riset pengembangan dan inovasi yang selama ini menjadi kendala di BUMN sendiri ketika menerima kerjasama dengan pemerintah. Yang keempat itu bicara soal aspek komersialisasi riset, pengembangan, dan inovasi. Ini adalah akan selalu menjadi hal yang menjadi penting sebagai suatu badan usaha, di mana BUMN itu pasti punya suatu hal yang dia pikirkan adalah bagaimana mendapatkan keuntungan. Karena sebagai suatu badan usaha yang memiliki negara, keuntungan BUMN juga akan larinya kepada APBN, sehingga nggak akan lari kemana-mana. Sehingga hasil aspek komersialisasi inilah yang kemudian perlu dipikirkan antara pemerintah dengan BUMN ketika melaksanakan penugasan. Memang yang diharapkan sih adanya bentuk kemitraan industri dengan kolaborasi kerjasama antara lembaga penelitian dengan pengajian untuk penerapan dari hasil pengembangan dan inovasinya. Jadi baik. Mungkin itu Mas Fajri singkat saya sampaikan, nanti kita bicara di dalam forum tanya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Wahyu atas penjelasannya. Tadi sudah dijelaskan ya terkait dengan kaitan dengan BUMN sendiri, riset inovasi di internal BUMN bagaimana, lalu kemudian urgensi dari pengaturan di Cipta Kerja. Nah, kita kita masuk ke 1 jam ke depan untuk diskusi begitu. Dalam kolom Q&A sudah ada 7 respon. Jadi para narasumber mohon izin untuk bisa melihat ke kolom itu di Q&A. Ada yang spesifik untuk Bu Inaya dan juga spesifik untuk Bu Ima, juga ada untuk Pak Wahyu untuk direspon begitu. Nah, untuk tambahan pertanyaannya saya akan mengundang. Di sini di partisipan sudah ada 2 orang yang mengacungkan tangan ya. Nah, saya akan beri kesempatan 2 orang ini untuk menyampaikan langsung. Lalu kemudian nanti setelah itu akan ada respon langsung dari narasumber plus yang ada di kotak Q&A. Oke, kepada Ismayani boleh kesempatan pertama dipersilahkan, pertanyaannya apa dan ditujukan pada siapa ya? Singkat, silahkan. Masih silakan di mute tuh. Iya, silakan di unmute Ismayani. Bagaimana? Oke. Oke, mungkin kita tidak ada di tempat mungkin ya, Ismayani. Baik, kalau gitu kita oper dulu ke Ibu Titin di bawahnya yang juga raise hand. Silahkan untuk unmute. Boleh dibantu Mas Asmuni. Oke. Belum juga ya, sepertinya udah nggak standby. Oke, kita masuk ke yang ketiga nih, Pak Muhammad Faiz Aziz. Oh, Bu Titin sudah tes. Halo, Bu Titin, boleh cek suaranya? Di mute lagi. Oke, Pak Muhammad Faiz Aziz, silahkan. Ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Oke, dengar suara saya? Silakan Pak Faiz ya.
Pertanyaan apa dan ditujukan pada siapa ya? Silakan. Saya ingin coba tunjukkan pada seluruh narasumber ya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semuanya. Nah, ini terkait dengan riset inovasi, hal yang menarik karena saya seringkali kemudian menggambarkan ada kaitan dari hulu ke hilir juga ya. Salah satu mungkin yang jadi pertimbangan yang menjadi soal perhatian saya adalah soal hak atas kekayaan intelektual ya. Dan kemudian umumnya bicara riset inovasi tidak jauh salah satunya bicara soal hak atas paten. Kalau kita lihat pada RUU Cipta Kerja sekarang terkait dengan paten itu bukan ada di klaster riset inovasi, tapi ada di klaster kemudahan berusaha. Dan itu pun yang direvisi adalah pasal 20 karena mungkin bertentangan dengan pasal 27 TRIPS Agreement. Nah, kalau melihat kepada perlindungan inventor itu sendiri itu di pasal 12 dan 13 Undang-Undang 13 tahun 2016 tentang paten. Nah, di situ mekanisme yang mungkin barangkali menjadi perlindungan terhadap inventor, apalagi kalau dia melakukan agreement dengan perusahaan atau pemerintah, hanya ada di pengadilan niaga. Dan kemudian saya cepat cek, ternyata di KPPU pun, kalaupun dia mau melindungi ini, itu ada pasal pengecualian. Nah, saya ingin mungkin memperoleh pandangan dari Bapak Ibu sekalian, bagaimana terkait dengan hal ini, meskipun di pasal 12-13 Undang-Undang 13 2016 tentang paten ada soal mekanisme perlindungan terhadap inventor yang agreement dengan perusahaan dan pemerintah, bagaimana mungkin barangkali mendorong ke depannya agar mereka betul-betul cukup terlindungi. Apalagi kemudian ternyata dalam undang-undang paten tidak ada mekanisme LKMN, Lembaga Kolektif Manajemen Kolektif Nasional seperti ada Undang-Undang Hak Cipta. Itu aja mungkin Mas Fajri ya. Oke, terima kasih Pak Faiz Aziz atas pertanyaannya. Saya ingin coba kembali lagi ke Bu Titin. Apakah sudah siap menyampaikan pertanyaannya? Selamat siang, Bu. Saya belum bisa dengar ya. Tapi sudah on tadi. Oke. Oke. Karena masih ada kendala, saya langsung masuk saja ke box Q&A. Di sini ada beberapa pertanyaan. Saya langsung ke Bu Titin. Nggak kedengeran nih, tahu saya. Gimana, Mas Fajri? Langsung saya jawab. Ya, langsung Bu Dr. Ima dulu deh. Okay. Boleh, langsung Bu Dr. Ima. Terima kasih, Mas Fajri. Ini ada beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada saya ya. Yang pertama dari Mas Edwin dari KPPOD terkait dengan dukungan riset dan inovasi, bagaimana keterlibatan daerah dalam hal ini BUMD. Nah, kenapa hanya BUMN saja yang didorong untuk melakukan R&D? Nah, kalau kita lihat di dalam BUMD, ini kan ada di dalam PP nomor 54 tahun 2017 ya, tentang badan usaha milik daerah. Nah, ini derajatnya ada di level peraturan pemerintah. Nah, karena ini derajatnya ada di peraturan pemerintah, berarti ini ada peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Nah, kebetulan PP 54 tahun 2017 tentang BUMD ini merupakan amanat untuk menindaklanjuti beberapa ketentuan, yaitu pasal 331 ayat 6, pasal 335 dan lain sebagainya ya di dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Namun di sini tidak terlihat berkaitan dengan bagaimana tugas BUMD itu memberikan terkait dengan riset dan penelitian, pengembangan, dan kemudian inovasi. Memang itu tidak terlihat di dalam PP 54 tahun 2017. Tapi kalau dilihat di dalam PP 54 tahun 2017 itu hanya berkaitan dengan penugasan untuk melaksanakan sama seperti BUMN tadi, untuk melaksanakan kemanfaatan umum. Nah, kalau kita lihat memang derajatnya berbeda. BUMD ini ada di level PP, sementara BUMN ini ada di level undang-undang. Yang akan dilakukan omnibus di sini adalah di dalam RUU Cipta Kerja itu hanya di level undang-undang saja, tidak ke PP. Tapi nanti ini akan memiliki dampak terhadap
PP terkait dengan BUMD itu sendiri. Kalau kemudian nanti di dalam PP turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini akan menyebutkan bagaimana peran dari BUMD di dalam riset dan penelitian, pengembangan, dan kemudian inovasi. Seperti itu, Mas Edwin. Jadi kenapa kemudian ini tidak dilakukan omnibus, karena ini ada derajatnya di dalam PP 54 tahun 2017. Nah, di sisi lain kalau kita melihat kepada Undang-Undang 11 tahun 2019, rasanya itu BUMD itu bisa masuk di dalam kategori sebagai badan usaha. Artinya sudah tidak ada masalah lagi walaupun tidak ada omnibus law, tetapi ini juga sudah bisa dilingkan ya dengan RUU Cipta Kerja ini sendiri. Itu pandangan dari saya ya gitu. Lalu kemudian tidak ada namanya ya dalam hal ini, bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja ini seperti mendorong riset ilmu eksakta. Saya rasa tidak seperti itu ya. Bagaimana posisi riset ilmu sosial. Nah, kalau memang kita berbicara terkait dengan paten, memang paten banyak dihasilkan oleh ilmu eksakta. Tetapi di sini tidak menutup kemungkinan bisa dihasilkan oleh ilmu dari sosial humaniora. Tergantung kepada bagaimana TKT, artinya kita kan punya pengukuran masing-masing ya untuk tingkat kesiapan teknologinya di dalam kesiap terapan teknologinya. Misalkan di dalam rumpun sosial humaniora di dalam level 6, tingkatan di level 6 itu hasilnya untuk mendukung keputusan dan kebijakan. Artinya ini sebetulnya sudah masuk kepada sisi hilirisasi, artinya pemanfaatan dari penelitian, pengembangan, dan inovasi di rumpun sosial humaniora itu juga bisa dilakukan pengukuran di indikator TKT SOSHUM. Seperti misalkan ada penelitian berkaitan dengan bagaimana penugasan BUMN untuk penelitian riset, penelitian, pengembangan, dan kemudian inovasi. Artinya ini bisa menjadi sebuah naskah akademik atau kemudian ada naskah akademik dari undang-undang atau kemudian nanti dibuat undang-undang BUMN. Nah, ini kan kajian-kajian yang TKT-nya sangat terukur untuk sampai kepada TKT ke-9 ya, dalam artian ilmu sosial humaniora juga bisa mendukung untuk kegiatan penelitian, pengembangan, dan kemudian inovasi seperti itu. Hanya di level TKT-nya lebih kepada pembuatan keputusan atau kebijakan ya. Lalu kemudian ada pertanyaan juga dari Pak Eduardo Edwin Ramda ya. Kenapa dalam klaster ini kewenangannya ada di menteri, padahal dalam klaster lain semua kewenangan dipusatkan kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Nah, saya jelaskan itu tadi kalau kita berbicara mengenai undang-undang, nanti bisa ditambahkan oleh Pak Wahyu ya. Di dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 itu kan disebut bentuk dari BUMN itu bisa perum, bisa persero salah satunya. Kalau perum tentunya 100% itu dimiliki oleh negara, dalam hal ini diwakili oleh Menteri BUMN. Bukan presiden, karena sudah amanatnya seperti itu ya. Kalau kemudian Persero, PT Persero di sini, nah pemegang saham mayoritasnya di sini adalah BUMN ya, dalam hal ini diwakili oleh menteri. Sehingga dengan demikian, tapi itu nanti tergantung Perseronya biasanya 51% minimal itu dimiliki oleh negara, artinya sebagai pemegang saham mayoritas di sini. Nah, ini tergantung dilihat dari undang-undangnya sendiri seperti apa pemberian kewenangannya itu sendiri. Tetapi kalau kita lihat nanti di dalam klaster administrasi pemerintahan, kita bisa melihat bahwa apa yang dilakukan oleh menteri, baik di dalam pembuatan pengaturan maupun pembuatan keputusan itu sendiri adalah sebagai perpanjangan, harus dimaknai itu menjadi kewenangan dari presiden. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi dari Ibu Riris Katarina. Teknik omnibus tidak hanya dimaksudkan bagi muatan yang hendak diubah, namun juga menyelaraskan atau mensinkronkan. Kalau memang RUU ini disusun sebelum Undang-Undang Sisnet, nah RUU ini disusun setelah Undang-Undang Sisnas IPEK ini lahir gitu, sehingga memang Undang-Undang Sisnas IPEK tidak dimasukkan sebagai bagian dari yang dilakukan perubahan karena ini masih baru sekali gitu. Mungkin di saat diterbitkan pada Agustus 2019, setelah itu kita buat naskah akademik dan kemudian menyusun RUU Cipta Kerja ini, sehingga memang Undang-Undang Sisnas IPTEK pastinya memiliki keterjangkauan pengaturan dan tidak bisa berlaku, tidak bisa, keterjangkauannya sangat pendek, sehingga menurut pendapat kami justru undang-undang ini berkaitan dengan apa yang sudah kita susun di dalam RUU Cipta Kerja. Namun ini tidak dilakukan perubahan atau
pengaturan norma yang baru ya dalam hal ini. Lalu kemudian sudah ya Mas ya. Lalu pertanyaan dari Mas Aziz tadi berkaitan dengan pertanyaannya tadi berkaitan dengan undang-undang paten ya. Berkaitan dengan undang-undang paten memang hanya ada satu pasal yaitu pasal 20 yang memang bertentangan dengan pasal 27 dari TRIPS. Lalu bagaimana sih caranya supaya ini pasal 12 dan pasal 13 dari undang-undang paten ini juga bisa tidak merugikan kepada kepentingan inventor itu sendiri. Nah, sebetulnya tadi juga disinggung oleh Mbak Ina ya, bahwa sebelum kita melakukan perjanjian membuka mengenai misalkan contohnya adalah paten kita kepada perusahaan atau pemerintah, itu kan kita harus membuat ya, selayaknya membuat perjanjian kerahasiaan informasi atau non-disclosure agreement atau NDA, saya menyebutkan seperti itu. Ini adalah sebagai perjanjian antara yang akan membuka mengenai paten kita itu, menjelaskan kepada paten kita itu seperti apa. Nah, kerahasiaan ini sangat penting untuk kepentingan dari inventor itu sendiri, karena jangan sampai kemudian dia sudah susah-susah membuat paten lalu kemudian patennya di reverse engineering, dilakukan diambil patennya tapi dia tidak memperoleh apa-apa. Nah, maka dari itu harus diikat di dalam NDA itu sendiri, baru kemudian dibuat perjanjian kerjasama terkait dengan lisensi. Seorang inventor tidak hanya memahami terhadap aspek substantif dari paten itu sendiri, tetapi juga harus bisa memahami terkait dengan posisi legalnya. Itu harus benar-benar dilindungi, karena memang banyak sekali pencurian terkait dengan paten ketika dia sudah membuka tanpa ada agreement apa-apa, lalu kemudian patennya itu diambil tanpa dia memperoleh apa-apa gitu. Nah, seperti itu yang bisa saya sampaikan kepada Mas Aziz dan beberapa penanya yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ima atas responnya. Saya mau masuk ke Bu Ina ya, terkait dengan pertanyaan yang ada di box Q&A, terutama yang disebutkan ya, ada untuk Bu Ina ya. Lalu terkait tadi juga mendorong riset ilmu sosial nih, menurut Mbak Ina ya gimana nih terkait hal itu? Juga bagaimana dari Bu Riris Katarina, mohon penjelasan lebih lanjut mengenai masa depan riset dan periset sosial humaniora. Nah, ini berarti satu rumpun nih pertanyaannya. Silakan, Bu Ima. Terima kasih Pak Fajri. Makasih juga Bu Ima tadi. Saya ikut nyimak, ada beberapa ya juga yang saya concern, terutama soal paten, tapi mungkin bisa ngobrol lagi lebih jauh ya. Pertanyaan dari anonim, Undang-Undang Cipta Kerja hanya mendorong ilmu eksakta dan teknologi, di mana posisi riset ilmu sosial. Sebetulnya kalau dibaca pelan-pelan, keistimewaan diberikan pada ilmu rekayasa, engineering, atau yang siap untuk hilirisasi atau memiliki nilai pasar. Jadi bukan hanya riset ilmu sosial dan sosial keagamaan maupun humaniora yang mungkin tidak memiliki nilai pasar secara langsung, nilainya bisa nilai meminimalisasi dampak negatif dari pembangunan atau industri terhadap masyarakat misalnya. Itu selain itu ilmu dasar matematika, fisika murni itu juga tidak disebut di dalam Omnibus maupun Sisnas Iptek secara eksplisit karena memang tidak memiliki nilai pasar yang langsung. Jadi dalam hal ini posisi riset ilmu sosial keagamaan itu serupa tapi tak sama dengan riset ilmu dasar dari ilmu alam maupun eksakta. Lalu pertanyaan Ibu Riris, penjelasan lebih lanjut mengenai masa depan riset dan riset soshum dengan hadirnya RUU. Sebetulnya RUU ini tidak serta-merta membunuh atau menghambat secara langsung ya pengembangan riset soshum. Riset soshum sebetulnya kalau kita lihat RIRN atau Rencana Induk Riset Nasional, dari beberapa isu strategis dia hanya menempati satu dan dijadikan satu LAMP dengan pendidikan. Nah, jadi perhatiannya memang mungkin karena pemerintah belum melihat bagaimana riset ilmu-ilmu sosial dan humaniora itu bisa dikonversi menjadi nilai ekonomi, maka tempatnya itu masih janggal gitu di Rencana Induk Strategis Nasional. Di saat yang sama, sebetulnya ilmu sosial humaniora itu embedded dalam setiap penemuan. Misalnya kita ambil kasus agrikultur, kawan-kawan di IPB itu banyak juga penelitiannya yang program inovasinya itu berkenaan juga dengan pemberdayaan masyarakat desa atau petani.
Dan di dalam tim risetnya itu juga ada orang-orang dari ilmu sumsum yang terlibat dalam tim secara langsung, dan mereka adalah antropolog, mereka adalah orang pendidikan yang mendalami isu-isu pedagogikal gitu. Jadi mereka keahliannya tidak berjualan studi kebijakan atau berjualan model-model pengembangan, tapi yang mereka memberi insight kepada penemuan-penemuan yang dilakukan serta potensi dampak destruktifnya terhadap masyarakat. Jadi dengan kata lain sebetulnya ilmu sosum itu bisa jadi embedded di dalam setiap prioritas kenegaraan. Namun hal ini masih terus kami advokasikan dan itu adalah yang sedang kami lakukan di ALMI. Tadi mengenai pertanyaan anonim ada yang belum saya jawab, boleh Mas Fajri? Soal keagamaan, sosial keagamaan. Jadi kalau saya kilas balik itu juga ada perbedaan mata anggaran. Untuk UIN misalnya atau pesantren yang berada di bawah Kementerian Agama itu mereka tidak memiliki akses langsung perguruan tinggi negeri atas pendanaan dari Dikti karena dianggap sudah menerima pendanaan dari Kemenak. Jadi untuk sosial keagamaan itu ini adalah salah satu concern kami mengenai ketidakjelasan peran-peran atau pendanaan litbang dari masing-masing lembaga baik kementerian maupun non kementerian gitu. Mana kalau mau disatukan gitu ya, mana lembaga yang memang kalau kolaboratif gitu harusnya terbuka semua pendanaan di pool di satu lembaga. Dalam hal ini kalau ngikut Undang-Undang Sisnasiptak ya di bawah Kemenristek-Brin, dan semua lembaga yang menjalankan fungsi penelitian itu bisa mengikuti lelang penelitian, kompetisi penelitian, dan juga ada agenda afirmasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dirjen Kebudayaan untuk ketahanan kebudayaan ataupun kemajuan kebudayaan. Jadi semua agenda prioritas nasional itu tercentang dan tercapai. Namun dalam bentuknya sekarang belum ada kejelasan bagaimana mengelola pendanaan yang sumbernya dari berbagai macam kementerian dan lintas sektor, sementara praktiknya penelitian juga dijalankan dari berbagai kelembagaan dan juga lintas sektor. Undang-undang RUU Omnibus ini sendiri memberikan keistimewaan kepada hilirisasi riset dan inovasi yang tidak juga salah gitu. Tapi di saat yang sama riset yang mendanai penelitian-penelitian dasar yang sifatnya mengantisipasi dampak dari industrialisasi itu sama pentingnya dengan mengisi defisit anggaran negara. Jadi sebaiknya berjalan secara paralel supaya dia bisa saling memperkuat dan saling mengkritisi agar bisa jadi perbaikan di masa yang akan datang. Mudah-mudahan terjawab ya pertanyaannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Naya atas responnya. Saya langsung ke Pak Wahyu. Silakan Pak Wahyu, ada beberapa pertanyaan yang langsung ditujukan dan mungkin kalau mau merespon apa yang pertanyaan lain juga silakan. Ya, baik. Terima kasih. Ini yang dari Mbak Riris ya, menyampaikan tambahan frasa pasal 66 diusulkan perlu diangkat dalam norma pasal dengan penekanan pada invensi dan inovasi agar sejalan. Nah, ini hal yang menarik ya, karena memang tapi begini. Kita waktu itu memang mengusulkan dimasuk dalam penjelasan karena memang substansinya itu kan ini lebih kepada menjelaskan bagaimana kalau misalnya negara memberikan penugasan terkait dengan penelitian, pengembangan, dan inovasi. Jadi kalimat bahwa mengenai invensi dan inovasi sendiri sebetulnya merupakan hal yang telah diatur dalam undang-undang yang 2011-2019. Artinya itu tidak perlu dicantumkan di dalam norma, toh itu sudah ada di undang-undang yang lain. Dan itu juga di Undang-Undang 11 2019, setahu saya adanya juga di norma. Artinya kita nggak perlu ada tabrakan norma ke depannya, toh ini akan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena memang BUMN itu kan tetap tunduk sesuai pasal 3-nya kepada aturan di bidang sektoralnya masing-masing. Nah, jadi memang kami di dalam undang-undang BUMN itu sejauh mungkin tidak pernah mengatur hal-hal yang sifatnya yang menjadi kewenangan sektoral. Kita hanya ingin menegaskan kalau hal X terjadi, maka Y yang akan perlu dilakukan. Dan ini harus dilakukan sesuai dengan undang-undang sektoralnya. Dan saya lupa tadi menceritakan juga, sebetulnya hal yang menarik ketika membahas klaster inovasi ini adalah sebetulnya DPR agak sempat terheran juga ketika tahu loh kok ya cuman undang-undang BUMN saja ya yang dilakukan perubahan gitu. Sehingga DPR sendiri waktu itu hanya berpendapat, wah kalau gitu kita perlu kaji juga nih, jangan-jangan Undang-Undang 11 2019 itu memang harus dilakukan perubahan gitu loh dengan Omnibus ini, karena mereka sepertinya tidak melihat dengan adanya perubahan Undang-Undang 19 2003 itu ada dukungan terhadap klaster riset dan inovasi.
Jadi memang kalau kita dilihat dari depan ya, tadi Mbak Inaya cerita mengenai dukungan riset tadi, itu kan agak untuk orang yang awam yang sama sekali nggak paham mengenai bagaimana dibuatnya, pasti akan mikir, lu apa hubungannya BUMN dengan riset dan inovasi gitu. Sehingga dan itu terjadi ketika pembahasan awal Undang-Undang Omnibus ini di DPR, mereka mempertanyakan kok inovasinya lebih kepada hubungannya kepada BUMN ya. Padahal visinya pemerintah ketika mengusulkan Omnibus ini kan bukan heavy-nya kepada BUMN. Sehingga mereka lebih pada mengusulkan, ya udah kalau gitu kita tetap pada kesepakatan, mereka mau melakukan kajian dengan mengundang para pakar yang apakah mungkin itu Undang-Undang 11-nya 2019 justru direview ulang untuk lebih menegaskan mana sebetulnya yang perlu dipercepat terkait klaster dukungan riset dan inovasinya. Jadi itu hal yang menariknya, sehingga nggak tahu saya mungkin pembahasan berikutnya ini akan lebih berkembang justru adanya usulan tambahan dari DPR terkait untuk penguatan klaster tersebut. Kemudian mungkin saya tambahkan saja tadi Mbak Ima sampaikan terkait dengan kewenangan menteri. Sebetulnya kalau yang saya tangkap sih mungkin kewenangan menteri ketika penugasan ya. Sebetulnya ketika bicara di PP 45 itu bicara soal teknisnya. Jadi nggak mungkin presidennya langsung kan yang melakukan kajian gitu ya. Sehingga ketika bicara soal hal-hal yang lebih detail, makanya yang bergerak adalah level di bawahnya. Menteri teknisnya, bahan apa yang mau dia berikan tugasnya kepada BUMN, kajiannya ada di sana. Sedangkan outputnya sendiri itu sebetulnya akan nampak kepada setelah dilakukan kajian, jika ini heavy-nya adalah sifatnya nasional, maka biasanya akan lahir berupa peraturan presiden yang berisi penugasannya. Tapi kalau sifatnya riset ini adalah sektoral, yang lebih kepada kebutuhan dari kementerian teknis, bisa saja ini nggak perlu dibawakan ke presiden. Jadi lebih kepada kewenangan lebih teknis yang harus dilakukan oleh menteri, di mana sebenarnya presiden memang sudah pasti nunjuk menterinya untuk hal-hal teknis, nggak mungkin semua kan ada di presiden. Mungkin itu tambahan dari saya, kalau yang lainnya saya pikir sudah terjawab semua sama Mbak Ima sama Mbak Inaya. Terima kasih Mas Fajri. Ya, terima kasih Pak Wahyu. Kita sebenarnya ada tambahan pertanyaan di Q&A, tapi saya mau masuk dulu ke yang sudah mengacungkan tangan. Tadi ada satu tapi hilang. Oke, saya masuk dulu kalau gitu ke Q&A. Di sini ada tambahan pertanyaan dari Bu Titin tadi ya. Mungkin ada kendala sound tadi di ininya. Pertanyaannya kepada Bu Ima, terkait dengan apakah sudah ada undang-undang yang khusus mengatur kerjasama penelitian antara institusi pemerintah dengan pihak swasta nasional. Nah ini mungkin nanti buat Bu Ima silakan direspon. Lalu juga sebelumnya ada dari Bu Riris juga buat Bu Ima, teknik omnibus tidak hanya dimaksudkan bagi muatan yang hendak diubah, namun juga untuk menyelaraskan, menyinkronkan. Kalau memang RUU ini disusun sebagai sebelum Undang-Undang Sisnas Iptek lahir, tidak salah dimasukkan muatan dalam Undang-Undang Sisnas Iptek dalam RUU agar sinkron. Ini tadi belum direspon ya Bu Ima ya? Yang Bu Riris? Sudah saya jawab tadi yang Bu Riris, tinggal Bu Titin aja yang belum. Bu Titin itu yang baru ya? Oh ya. Iya. Silakan langsung saja Bu Ima. Ya ini saya mesti ngecek peraturannya ya Bu Titin ya, karena kan lumayan banyak dan ini levelnya sangat teknis. Tapi ini baru yang saya dapatkan terkait dengan Permenristek Dikti nomor 4 tahun 2017 tentang pedoman kerjasama di kementerian ya, Kementerian Ristek Dikti. Tapi nanti bisa dicek Bu, apalagi sekarang dengan tentunya RPP-nya belum ada ya, mohon dikoreksi juga kalau nanti Mbak Ina Yati mengetahui mengenai hal ini, tapi setahu saya belum ada RPP turunan dari Undang-Undang 11 tahun 2019. Nah, mestinya nanti itu juga kalau sepanjang diamanatkan di dalam Undang-Undang 11 tahun 2019, hanya perlu diatur di dalam peraturan pelaksanaan atau di dalam di level PP atau kemudian Permen, artinya itu nanti akan dibuat. Tapi bisa jadi ini sudah ada di dalam produk atau dalam bentuk Permen ya, biasanya seperti itu terkait dengan bagaimana kerjasama penelitian yang dijalankan, pedomannya itu bagaimana dengan baik secara nasional maupun di lingkup internasional seperti apa gitu. Dan ini butuh ngecek Bu, saya Bu. Seperti ini, nggak hafal Bu semua undang-undang gitu ya, seperti itu. Tapi tentunya bagaimana pedomannya itu adalah terkait bagaimana nanti membuat MOU dan lain sebagainya, itu mitranya akan seperti apa, itu yang materi muatan yang tentunya akan diatur di dalam peraturan itu sendiri. Oh ya, tadi saya menambahkan yang terkait dengan
rumpun sosial humaniora. Jadi kan HKI ini, kekayaan intelektual ini kan banyak sekali ya ragamnya ya. Kalau untuk sosial humaniora misalkan dalam pencapaian untuk paten agak sulit gitu, tetapi kan dia bisa menghasilkan software, website, atau kemudian merek yang itu juga bisa dilakukan hilirisasi dan komersialisasi gitu. Artinya ini juga membuka peluang untuk riset-riset dengan sosial humaniora untuk menghasilkan luaran-luaran seperti hak cipta, kemudian merek, dan lain sebagainya gitu, yang tidak hanya melulu kepada paten gitu, seperti itu. Dan itu juga bisa memberikan nilai tambah kok, bisa memberikan royalti dan bisa mendapatkan penghasilan dari penggunaan merek, penggunaan hak cipta seperti software dan website dan lain sebagainya, seperti itu. Oke. Baik, terima kasih Bu Ima. Nah, kita punya satu penanya lagi dari Bu Gita Putri Damayana. Silahkan, ada pertanyaan. Mungkin langsung nanti PSAK juga akan membuat sebuah kajian begitu, dan hasil dari diskusi ini pun akan masuk ke dalam kajian itu. Nah, mungkin dari perwakilan tim peneliti dari Bu Gita, silahkan. Untuk ya, terima kasih kesempatannya. Saya langsung aja mau nanya ke Pak Wahyu, Pak. Untuk pelaksanaannya nanti Pak, kalau misalnya undang-undang pasal revisi pasal 66 ini masuk ya Pak ya, lolos ya Pak ya, dan undang-undang Omnibus Cipta Kerjanya disahkan. Nah, dalam pelaksanaannya ada kemungkinan kerugian diderita oleh BUMN karena menjalankan fungsi ini gitu Pak ya, menjalankan soal riset ini. Nah, apabila terjadi kerugian tersebut, yang menanggung itu nanti apakah di BUMN-nya, di neraca BUMN-nya, ataukah kerugian tersebut akan diganti oleh pemerintah Pak untuk menyeimbangkan neracanya gitu Pak. Itu aja sih Pak Wahyu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Gita atas pertanyaannya. Mungkin tahan dulu Pak Wahyu. Ada satu lagi ini, ternyata ada yang resen lagi. Pak Eduardo Edwin Ramda, silahkan. Mohon bantuan admin untuk memberikan akses kepada Pak Eduardo Edwin Ramda untuk memberikan. Silakan, bisa di-unmute. Ya. Oke, terima kasih. Ya. Udah masuk ya Pak ya? Sudah, silakan Pak. Oh, oke. Pertanyaan simpel saja. Dari keberadaan klaster dukungan inovasi dan riset dalam RUU Cipta Kerja ini, sebenarnya dukungan riset dan inovasi seperti apa yang diharapkan dari RUU Cipta Kerja ini sendiri? Mengingat tujuannya kan keberadaan RUU Cipta Kerja itu adalah untuk meningkatkan daya saing, di mana dalam 12 indikator daya saing itu ada yang namanya, salah satu indikatornya soal inovasi, di mana salah satu poinnya itu mengenai spending of research and innovation, atau biaya yang dikeluarkan untuk riset dan inovasi. Maka jatuhnya ini nanti riset seperti apa yang ingin dibangun untuk berdampak pada lapangan pekerjaan? Apakah riset pada produktivitas yang berkaitan dengan produksi produk, atau riset yang berkaitan dengan pengembangan bisnis, pelebaran sayap usaha, atau seperti apa sih sebenarnya tujuan dan esensi daripada keberadaan klaster ini dalam RUU Cipta Kerja? Terima kasih. Terima kasih Pak Edwin atas pertanyaannya. Langsung saja. Tadi pertanyaan Mbak Gita langsung ke Pak Wahyu, lalu yang Pak Edwin barusan itu mungkin bisa ketiga narasumber bisa merespon ya Pak itu. Silakan Pak Wahyu duluan. Ya, baik. Terima kasih. Saya akan respon ke Mbak Gita tadi terkait dengan cost sebetulnya, bagaimana BUMN menanggung cost tersebut. Sebetulnya kalau kita merefer kepada aturan yang sudah existing sekarang ataupun yang sedang kita usulkan, sebetulnya kan ketika bicara konteks penugasan itu sebetulnya hal yang merupakan tugas dan kewajiban negara atau pemerintah. Artinya ketika pemerintah menugaskan hal tersebut kepada suatu BUMN atau kepada BUMN lebih spesifiknya, maka harusnya pemerintah itu menopang dengan segala pembiayaannya. Jadi itu konteks yang harusnya dilakukan gitu, karena BUMN itu kan badan usaha. Dia bukan suatu yang sifatnya non-profit, yang dimana kalau misalnya seperti beda lah dengan lembaga penelitian pemerintah misalnya, dia non-profit, kalau tidak ada apa-apa, ya memang itu bagian dari expense saja di APBN-nya. Sama seperti kementerian. Kementerian juga kan tidak cari untung, yang ada kalaupun itu ada PNBP, tapi ketika melaksanakan tugas dan fungsinya sebetulnya non-profit, sehingga semuanya jadi expense. Nah, untuk BUMN sendiri, itu kan punya mekanisme yang sedikit berbeda.
Jadi ketika berbicara riset pengembangan ini masuk sebagai penugasan, maka secara normal itu harusnya negara memberikan segala cost termasuk margin yang diperlukan terkait dengan apa yang dilakukan. Ini kan artinya ketika melakukan penugasan sebetulnya semua dari sumber daya manusianya, perlengkapannya, sebetulnya yang dipakai kan punyanya si BUMN. Artinya negara hanya memberikan tugasan. Mungkin untuk hal tertentu bisa dituangkan dalam suatu kerjasama. Tapi poin penugasan adalah apa yang kemudian tidak bisa dilakukan oleh pemerintah atau negara itu dilimpahkan kepada BUMN. Seperti kalau saya komparasikan dengan pembangunan jalan tol atau jalan, itu sebetulnya kan kewenangan ada di negara untuk menyediakan namanya pembangunan jalan untuk kepentingan rakyat. Cuma karena negara kemudian keterbatasan modal yang ada, maka negara memberikan suatu penugasan kepada BUMN untuk membangun jalan tol misalnya dari Trans Sumatera seperti itu. Nah, unsur pembiayaan sendiri sebetulnya nanti akan dibicarakan pada saat negara itu akan memberikan penugasan. Seperti yang saya sampaikan tadi, itu akan ada namanya pembahasan kajian bersama antara Menteri Teknis, antara BUMN-nya, antara Menteri BUMN dengan Menteri Keuangannya. Karena semua unsur ini nanti akan berbicara mengenai apa yang mau dirisetkan. Bagaimana pembiayaannya? Apakah bisa negara langsung pakai subsidi? Ataukah negara hanya memberikan suatu penyertaan modal yang nanti dari penyertaan modal ini BUMN melakukan leverage di perbankan? Kan model-model pembiayaan itu bisa macam-macam, Mbak Gita. Artinya yang pasti jangan sampai BUMN itu sebetulnya justru karena menerima penugasan dia menjadi rugi. Itu yang kita di sini cegah atau kita coba minimalisir kemungkinan BUMN justru menjadi menderita, bahkan menjadi kolaps hanya karena menjalankan penugasan. Dan beberapa BUMN sekarang banyak menderita karena menjalankan tugasan nih, kayak misalnya PLN itu selalu nilai bukunya itu selalu saja di situasi rugi karena memang negara dalam situasi selalu memberikan kompensasinya terlambat. Pupuk misalnya, berapa triliun negara yang kemudian belum masuk di dalam pembayaran kompensasi atau subsidinya kepada PT Pupuk Indonesia. Tapi karena sekali lagi saya tegaskan bahwa BUMN sesuai dengan Undang-Undang Dasar, sesuai dengan putusan MK atau pendapat Hakim MK, itu adalah kuasi daripada negara, perpanjangan tangan pemerintah. Maka mau nggak mau ya memang pemerintah, karena ujung-ujungnya apa yang terjadi pada BUMN juga tetap ditanggung negara. Misalnya dari ini kemudian terjadi rugi, mau nggak mau kan negara harus bicara bagaimana BUMN itu bisa ditambahkan modal supaya tetap bisa hidup. Jadi ketika berbicara soal penugasan, sebetulnya nanti yang akan dipahami bagaimana penugasan itu bisa di-cover segala pembiayaannya. Kuncinya pada saat pembahasan kajian bersama antara Menteri BUMN, Menteri BUMN dengan Menteri Keuangan. Di situ poin-poin pembiayaannya seperti apa. Karena memang ketika masalah riset pun, itu sebetulnya konteks bahwa kalau terjadi tindak pidana sebagai korupsi, itu bisa terjadi loh. Kayak misalnya terjadi riset, kemudian risetnya ternyata fiktif. Nah, itu kan bisa kena juga BUMN-nya kena korupsi. Nah, untungnya memang kan sudah ada di peraturan Menteri Riset dan Teknologi yang tahun 2018 itu yang bilang bahwa penelitian yang telah dilaksanakan sesuai dengan kaidah ilmu dan rancangan penelitian tetapi tidak mencapai hasil yang diharapkan tidak dapat dinyatakan sebagai penelitian gagal. Artinya ketika hal seperti itu maka ini jauh dari konsep korupsinya. Karena BUMN itu berbeda dengan badan usaha yang lain yang ngawasinya banyak nih Mbak Gita. Mulai dari APH, kepolisian bisa masuk, kejaksaan bisa masuk, BPKP bisa masuk, BPK bisa masuk. Jadi semua pengawasan institusi di negara ini itu bisa masuk kepada BUMN. Jadi harusnya konteks-konteks yang pembiayaan ini harus bisa lebih transparan karena memang untuk menolong BUMN itu sendiri sebetulnya. Mungkin itu Mas Fajri. Siap, terima kasih Pak Wahyu. Jelas sekali. Baik, terima kasih Pak Wahyu atas jawabannya. Tapi saya masih pengen tetap di Pak Wahyu biar beralur gitu ya. Tadi dari pertanyaan Pak Edwin, Pak Wahyu, saya ulang terkait dengan pengaturan di RUU Cipta Kerja ini, dukungan riset dan inovasi, sebenarnya apa yang ingin dibangun dari pasal ini gitu? Apa yang ingin dilakukan? Apakah riset terkait dengan produk atau sebenarnya yang lebih penting adalah riset terkait dengan proses, dengan pelebaran bisnis dan seterusnya?
Kalau dari apa namanya versi yang masuknya adalah di undang-undang BUMN-nya, kami sih melihatnya ya mungkin pragmatis ya. Kami dari sisi badan usaha yang mencari profit. Artinya kalau begitu dia masuk ke ranahnya BUMN, artinya ada suatu produk yang kemudian bisa dikomersialisasikan atau dihilirisasikan di dalam di masyarakat. Kalau kami ngeliatnya gitu Pak Eduardo, kalau kemudian nanti konteksnya di yang lain, itu mungkin konteksnya yang lain. Tapi begitu undang-undang BUMN yang direvisi, maka pemahaman kami dengan perubahan itu adalah, wah ini pasti ujung-ujungnya bagaimana BUMN atau ada hilirisasi dari produk itu, sehingga bisa lebih dimanfaatkan oleh masyarakat. Apakah mungkin hak kekayaan intelektualnya itu berupa kerjasama, karena ini kan pendanaan pasti dari APBN nih. Kalau di Undang-Undang Sitis kan bilang kalau pendanaan dari APBN, hak kekayaannya kan bisa di pemerintah, inventor, badan usaha seperti itu ya. Jadi yang saya tangkap sampai sejauh ini sebetulnya sampai sekarang belum ada ya Mbak Ima ya, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai bagaimana sih sebetulnya ngitung hak ciptanya ini sendiri. Betul, evaluasi seperti itu belum. Itu belum ada. Dan harapan kami di sektor BUMN sendiri kalau bisa itu sebetulnya ada. Sehingga pada saat pemanfaatan penugasan ini menjadi lebih jalan, bagaimana si BUMN sebagai yang melakukan riset dan sebagainya itu bisa berkontribusi atau mendapatkan manfaat dari hasil riset yang ditugaskan kepada BUMN sih sebetulnya. Kalau yang lainnya saya yakin tersembunyinya ada di Mbak Ima tuh Pak Eduardo jawabannya. Tapi ketika bicara BUMN, ada saya di otak saya bisnis aja. Itu sederhana. Oke. Makasih. Baik. Nah, kalau gitu langsung perannya pas nih ke Bu Ima. Silakan. Ya, terima kasih tadi Pak Wahyu. Ya, memang ini menarik ya untuk BUMN dalam melakukan penugasan. Saya sendiri banyak sekali menulis terkait dengan BUMD sendiri, bagaimana ketika BUMD ini mendapatkan penugasan dari pemerintah. Nah, itu memang ada kalau BUMD itu bisa kalau di provinsi berarti peraturan gubernur ya untuk memberikan penugasan seperti itu, atau peraturan atau SK gubernur. Kalau di level BUMN tadi Perpres. Nah, memang itu tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Wahyu bahwa secara neraca itu pembukaannya dipisahkan ya Pak ya. Artinya memang selama ini penugasan-penugasan yang terjadi ya bisa jadi tidak menguntungkan kepada negara, tetapi itulah makanya diberlakukan terkait dengan subsidi seperti itu. Nah, itu ya tadi yang saya sampaikan. Lalu kemudian ada pertanyaan tadi dari Mas Eduardo terkait dengan inovasi ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wahyu kalau di BUMN akan seperti itu. Tetapi kalau kita berbicara mengenai RUU Cipta Kerja ini, inovasi bisa tersebar di dalam berbagai macam klaster. Contohnya berkaitan dengan undang-undang perdagangan ya di sini kebijakan dan pengendalian perdagangan luar negeri itu salah satunya bertujuan untuk diarahkan untuk peningkatan dan pengembangan produk invensi dan inovasi nasional yang diekspor ke luar negeri. Jadi invensi dan inovasinya memang cukup luas di sini, tidak bisa dikerucutkan kepada namanya undang-undang ya, jangkauannya pasti luas. Kita tidak akan mengerucut kepada sebuah inovasi terkait dengan apa di state seperti itu, tapi ini justru bagaimana kita menciptakan inovasi nasional yang bisa diekspor ke luar negeri. Ada lagi inovasi yang kemudian masuk kepada level ada undang-undang jadi di sana untuk mencapai tujuan, pemerintah pusat melakukan mengembangkan standar material dan peralatan konstruksi serta inovasi teknologi konstruksi. Tergantung dari berbagai macam undang-undang yang ada di dalam RUU Cipta Kerja maupun undang-undang yang mengatur yang masing-masing mengatur terkait dengan inovasi itu sendiri. Lingkupnya apa? Saya rasa tidak mengerucut kepada satu hal, tapi ini inovasi yang luas yang bisa memperbaiki neraca perdagangan di Indonesia dan juga menciptakan kemudahan untuk investasi dan lain sebagainya. Artinya ini tentunya yang menjadi kalau kita lihat klaster pertama itu adalah penyederhanaan untuk perizinan berusaha, ada klaster tersebut, ada kemudahan berusaha dan lain sebagainya. Intinya adalah itu inovasi ini diciptakan yaitu tadi untuk menciptakan lapangan kerja. Tujuan goals-nya adalah seperti itu gitu. Tapi ini masing-masing kita bicara banyak undang-undang, tidak hanya di RUU Cipta Kerja, tentunya di undang-undang yang tidak ada di dalam RUU Cipta Kerja pun juga berdampak juga terhadap RUU Cipta Kerja ini. Dan kemudian ini
setelah kalau kita cermati dari pasal 173 di dalam RUU Cipta Kerja, setelah RUU ini nanti diundangkan 1 bulan kemudian sudah harus ada peraturan pelaksanaan. Baik PP maupun peraturan pelaksanaan yang lain itu harus disesuaikan dengan batasan waktu 1 bulan. Artinya ini untuk menciptakan kepastian hukum karena kita melihat banyak sekali undang-undangnya sudah diundangkan tapi kemudian PP-nya belakangan. Tidak jelas terbitnya kapan dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu effort yang harus dilakukan oleh pemerintah ketika RUU Cipta Kerja ini diundangkan. Mereka juga harus siap dengan PP dan kemudian peraturan pelaksanaan yang lain yang akan menyesuaikan dengan RUU Cipta Kerja ini. Nah, tadi Pak Wahyu menyinggung soal bagaimana valuasi teknologi itu sudah ada di dalam Undang-Undang 11 tahun 2019, Pak. Memang ini RPP-nya sedang dibuat bagaimana lebih detailnya terkait dengan valuasi dan kami juga menunggu karena saya kebetulan juga menjadi Kasubdit Kekayaan Intelektual dan Promosi di UI di Direktorat Inovasi dan Sains Teknopark. Ini juga akan kami terapkan dalam konteks memvaluasi paten-paten yang dihasilkan oleh inventor kami di UI. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Bu Ima. Bu Inaya, silakan. Ya, pertanyaannya mengenai ini ya, riset seperti apa yang ingin dibangun, Betul. Apakah terkait dengan peningkatan produk atau terkait peningkatan bisnis. Di sini saya akan kembali ke diskusi ALMI, IP, DP dengan Menristek. Saat itu prioritas Menristek yang disampaikan adalah concern terhadap defisit transaksi berjalan, penyebabnya balance neraca perdagangan, impor itu melebihi ekspor. Dan situasi itu terlihat dalam kondisi darurat COVID, di mana negara itu sangat tergantung pada produk impor tersebut. Jadi beberapa rangkaian peraturan yang terkait riset dan inovasi selama beberapa tahun terakhir, dan juga riset dan inovasi dalam RUU Omnibus, ditujukan pada penciptaan nilai tambah pada sumber daya alam, biodiversitas, dan bagaimana menciptakan nilai tambah sebesar mungkin. Dan ketika itu tercapai, menurut pemerintah, maka daya saing itu akan meningkat. Yang diharapkan adalah substitusi impor dengan produksi lokal, meningkatkan produksi lokal melalui riset dan inovasi. Namun di saat yang sama, ketika saya menyimak Pak Wahyu, Mbak Ima gitu, sebenarnya strategi atau comparative advantage Indonesia di pasar dunia itu apa sih? Dan kalau kita mau mengkuantifikasi jumlah paten, haki, dan seterusnya, dan menjualnya sebagai produk ekspor, termasuk sumber daya manusia kita, kelebihan kita apa sih dibandingkan negara-negara lain atau sumber daya manusia negara lain gitu? Karena kalau kita tidak pandai memetakan pasar dunia dan juga masa depan pasar global dunia, maka yang akan terjadi adalah para pekerja Indonesia yang memiliki nilai unggul yang tidak diakomodasi oleh negara akan pindah ke negara lain, dan itu yang terjadi di antara ilmuwan diaspora Indonesia yang berusaha ditarik lagi oleh Kemenristek Indonesia. Jadi bagaimana mungkin kita bisa memetakan pasar global dan keunggulan Indonesia di dunia kalau kita nggak menjalankan riset dasar gitu. Kalau kita sekadar melakukan hilirisasi produk, tapi kita nggak tahu perahu negara ini mau ke arah mana sih sebetulnya gitu. Jadi itu mungkin tanggapan dari saya ya, Mas Fajri. Baik, terima kasih Bu Inaya. Oke, kalau melihat dari partisipan sebenarnya sudah clear, tidak ada lagi yang raise hand, lalu dari kolom Q&A juga sudah tidak ada lagi. Nah, mungkin di sesi yang putaran terakhir ini saya minta... Mas Fajri, sorry. Oh ya. Dari Mbak Riris tuh nanya ke Oh ya, saya. mau direspon Pak, silakan. Itu kenapa DPR heran dengan program BUMN? Sebetulnya bukan DPR heran dengan program BUMN, bukan. DPR cuma herannya kenapa hanya undang-undang BUMN saja yang dirubah. Ini kan sebetulnya tadi Mbak Inaya sudah sampaikan visi besarnya klaster ini kan sampai ke internasional gitu ya. Yang mereka agak sedikit bingung, loh kok kenapa jadi hanya undang-undang ini? Apakah dengan merubah undang-undang ini artinya sistem riset dan inovasi di Omnibus ini gitu ya, itu langsung bisa berkembang? Kayak gitu ceritanya. Kalau orang yang bertahu pertama kali kan pasti nggak akan paham. Loh, klaster yang lain kan banyak tuh ya. Klaster investasi, pasal yang ditambahkan banyak, semuanya serba baru deh. Ketenaga kerjaan juga hal-hal yang mendasar ditambahkan, dan itu nggak cuma satu. Nah, cuma ketika berbicara soal klaster riset inovasi ini, yang ditemukan kan hanya satu undang-undang yang diubah, yaitu undang-undang BUMN. Makanya DPR sempat, apakah dengan artinya ketika ini selalu penugasan, buah harapan pemerintah untuk sampai ke internasional itu udah pasti akan tercapai. Itu aja sebetulnya, makanya terjadi perdebatan panjang di antara mereka, karena sekali lagi mereka lebih pada concern
mereka sepakat dengan pemerintah poinnya bahwa memang riset dan inovasi ini harus berkembang di Indonesia. Cuman yang mereka sempat agak tadi, saya nggak tahu apakah mereka belum terinfo atau bagaimana, sehingga yang nampak di dalam RUU itu hanya undang-undang BUMN saja. Jadi lebih kepada mereka ingin melakukan, coba deh, mereka bilang mereka ingin panggil pakar dan sebagainya. Apakah bukan hanya undang-undang BUMN saja yang perlu diubah untuk klaster riset dan inovasi ini, sehingga untuk yang BUMN itu tetap dalam posisi sama, artinya mereka setuju untuk dibahas lebih lanjut. Hanya mereka mengharapkan sebetulnya ada kajian, apakah benar nih cuma satu undang-undang aja yang perlu diubah, meskipun undang-undang IPTEK itu baru 2019. Tapi kan ini ada hal yang urgent sebetulnya. Apakah ini memang perlu juga dilakukan perubahan gitu. Jadi bukan kepada peran BUMN dalam risetnya, tapi kenapa pemerintah kok hanya mengusulkan satu saja undang-undang yang diubah terkait dengan klaster itu. Seperti itu Mbak Riris. Terima kasih Mas Fadri. Siap, terima kasih Pak Wahyu. Baik, semua sudah terespon dan sudah bertanya. Nah, untuk peran terakhir mungkin saya minta dari setiap narasumber untuk ya semacam closing statement begitu ya, apa yang kemudian diharapkan dari proses yang sedang berjalan ini, terutama untuk perbaikan riset dan inovasi ke depan, dan terutama lagi untuk yang terkait dengan dunia bisnis, terutama di BUMN. Saya persilakan Bu Ima dulu mungkin ya, seperti pembicara tadi, Bu Ima, Bu Inaya langsung ke Pak Wahyu. Silakan. Ya, berkaitan dengan dukungan riset dan inovasi ini menjadi sebuah langkah yang strategis. Dari ini adalah kebijakan yang sangat strategis yang ditempuh oleh pemerintah dalam konteks ini dibungkus dengan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law yang memang punya tujuan dalam konteks berbagai macam aspek yang sudah disusun di dalam naskah akademik dan RUU Cipta Kerja ini. Diharapkan memang RUU Cipta Kerja ini bisa mengatasi bottleneck hambatan dalam regulasi di Indonesia. Tentunya tujuannya adalah untuk kemajuan dari ekonomi Indonesia. Jadi ini terlepas dari pro dan kontra terhadap RUU Cipta Kerja ini adalah bagian dari reformasi regulasi yang ditempuh di Indonesia. Terima kasih dari saya seperti itu. Ya, terima kasih Bu Ima. Silakan Bu Ima ya. Ya, harapan saya dan kami dari ALMI adalah penggunaan sains dalam naskah akademik terkait Omnibus ini, bahwa hilirisasi memang penting untuk meningkatkan surplus negara, agar kita lebih berdaya saing nasional, tapi keberlanjutan masyarakat dan kohesi sosial juga sama pentingnya. Jadi masa depan yang dekat dan jangka panjang itu dua-duanya bisa kita penuhi. Baik, terima kasih Bu Inaya. Pak Wahyu. Baik, terima kasih. Kalau saya lebih kepada BUMN itu kan lahir sebagai agent of development. Artinya dia merupakan kepanjangan tangan negara atau pemerintah. BUMN dengan adanya klaster ini diharapkan sudah akan bisa memberikan lebih banyak lagi kontribusi bagi negara ini, khususnya di aspek riset dan pengembangan dan inovasi bagi kemajuan bangsa dan negara sesuai dengan harapan bersama, sehingga tujuan bersama kemakmuran itu juga bisa diwujudkan melalui tangan BUMN. Tentu saja dengan suatu harapan bahwa BUMN itu harus selalu ingat hitohnya, bahwa dia dibentuk sebagai suatu badan usaha, sehingga kelangsungan sustainability sebagai suatu badan usaha tetap harus diperhatikan ketika pemerintah melakukan pemberian penugasan kepada BUMN. Itu saja, Mas Adri. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Ya, dengan closing statement tadi, terima kasih kepada ketiga narasumber atas pemaparannya, sangat berharga bagi diskusi dalam Omnibus di volume pertama. Sebelum saya tutup, saya ingin mengumumkan dulu, saya janji di awal pembicaraan, kita akan memilih 3 orang penanya ya, untuk mendapatkan paket buku gitu dari kami, dari PSHK. Nah, untuk itu panitia sudah memilih, jadi tidak bisa diganggu-gugat. Ada di sini ada Bu Riris, ada Pak Edwin, sama ada Bu Titin yang akan mendapatkan paket buku dari PSHK. Nanti akan ada panitia yang akan menghubungi via email. Nah, terima kasih atas partisipasinya. Lalu kemudian nanti kami akan bahan-bahan yang ada itu kami akan sudah masukkan dalam website PSHK, begitu silakan download, sudah ada di kolom chat, jadi silakan bisa diakses agar menjadi bacaan bersama untuk bisa memahami lebih lanjut. Baik. Terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan.
Sampai jumpa di diskusi di Omnibus Volume 2 PSAK, rencananya juga akan di minggu ini. Pantau terus website dan medsosnya PSAK. Saya tutup, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya narasumber. Ya, terima kasih Mbak Gita, Pak Wahyu, Mas Fajri, Mbak Inaya. Ya, selamat sore. Terima kasih ya. Sampai ketemu. Iya. Sampai ketemu.